Assalamualaikum, para jenius. Kita di bab 181-190. Semoga tetap semangat, sukses selalu, selamat bersantai. Bab 181. Saya akan mencoba gaya baru bab ini. Juga, saya menumpahkan susu coklat di keyboard saya selama bab ini, jadi cukup banyak rusak, dan saya tidak akan bisa melakukan bab lagi. Aku akan pergi mencari yang baru besok juga, saya akan kembali mengedit bab-bab sebelumnya nanti, jadi rilisnya akan agak lambat untuk minggu depan. Bab disponsori oleh Kuat Warrior dan Eric E. Terima kasih banyak. Bab 181 Formasi Raksasa Bang. Gelombang energi menyapu langit. Semua tempat di dekat Green Sanctuary Sect dipenuhi dengan riak dari pertarungan, dan awan energi berwarna-warni telah menutupi langit. Di bawah awan, ada beberapa gelombang energi hitam melayang-layang. Itu telah menghalangi sinar matahari dan menenggelamkan seluruh sekte Suaka Hijau dalam kegelapan mutlak. Semua orang merasa berat dalam pikirannya. Seluruh sekte Suaka Hijau gemetar. Semua prajurit inti ilahi terus menyerang dengan senjata tempur mereka saat mereka melawan Fireton Savage dalam pertempuran yang sulit. Sepertinya perang tidak akan segera berakhir. Semua orang dari Sekte Suaka Hijau merasa sedikit tertekan, termasuk kepala Sekte King Styx. Tidak ada yang tahu mengapa Fireton Savage ini sangat marah. Mereka telah hidup dalam damai selama 3 tahun, dan tidak sekalipun hal seperti ini terjadi. Meskipun ada beberapa konflik kecil selama bertahun-tahun, tidak sekalipun Fireton Savage ini menjadi sangat marah. Yang lebih menyedihkan adalah Fireton Savage ini benar-benar datang ke sini mencari putranya. Bukankah ini sama dengan menggertak seseorang yang tidak bersalah? Kapan Sekte Suaka Hijau mendekati putra Fireton Savage? Ini gila, sama seperti Sekte Suaka Hijau menderita dari kemarahan Fireton Savage. Di awan jauh, seorang pria dan seekor anjing terpental ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. Mereka terlihat sangat bahagia sekarang. Pria dan anjing itu tak lain adalah biang keladi dari kejadian ini. Jiang Chen telah membawa kekacauan ke Green Sanctuary hanya dengan sebutir telur emas. Menghibur, ini sangat menghibur. Sobat, kamu benar-benar jahat. Terima kasih kepada Anda, Sekte Suaka Hijau dalam kekacauan sekarang. Mereka pantas mendapatkannya, siapa yang membiarkan sekte terkutuk ini menyinggung kita. Tanda seru, Big Yellow tertawa terbahak-bahak sementara air liurnya menetes kemana-mana. Menyaksikan pertarungan sengit antara Fireton Savage dan Green Sanctuary Sect telah membuatnya. Pelaku sebenarnya, merasa bersemangat, bertarung, terus berjuang. Skenario terbaik adalah jika keduanya terluka parah. Jika mereka tidak bertarung, bagaimana kita akan menuai hasil perang mereka? Wajah Jiang Chen membawa senyum kejam. Fireton Savage ini sangat kuat, dia sendiri yang bisa melawan seluruh sekte, dan kekuatan garis keturunannya benar-benar luar biasa. Tapi tetap saja, itu bukan tandingan garis keturunan Divine Beastku. Kata kuning besar, dia tidak menggertak, Fireton Savage adalah binatang iblis yang langka, dan itulah mengapa kekuatan garis keturunannya sangat luar biasa. Jika bukan karena garis keturunannya yang kuat, tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu masih tidak bisa dibandingkan dengan binatang ilahi. Perbedaan antara Fireton Savage dan Dragon Horse tidaklah kecil. Jika basis kultivasi Big Yellow berada di puncak ranah Mid Divine Core, seorang pria seperti King Styx atau Taoist Black tidak akan menjadi tandingan Big Yellow. Dia bahkan mungkin membunuh mereka dalam sekejap. Itulah alasan mengapa kita perlu menggunakan Sekte Suaka Hijau ini untuk bertarung dengan Fireton Savage. Dengan kekuatan kita saat ini, membunuh Fireton Savage dan mendapatkan jiwa iblisnya adalah hal yang mustahil. Jiang Chen duduk kembali di atas awan dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Pria dan anjing itu dalam suasana hati yang baik dan tampak santai. Mereka mengobrol santai sambil menonton pertunjukan besar yang sedang berlangsung di Green Sanctuary Sect. Berdengung, di atas langit Sekte Suaka Hijau, tali hijau King Styx berkibar tertiup angin. Dia terus melepaskan bayangan tombak dengan senjata tempur di tangannya, menyebabkan udara terus bergetar. Membawa tombak dengan satu tangan, King Styx berlari menuju Fireton Savage dan menyerang dengan ganas. Pada saat yang sama, semua tetua sekte inti ilahi lainnya telah dikelompokkan bersama dan menyerang Fireton Savage dari arah lain. Mengaum gelombang api kemarahan Fireton Savage meningkat. Tubuh besarnya bergetar hebat, dan suara dentang logam terdengar dari tubuhnya. Dia akhirnya melepaskan kemampuan bawaannya. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi duri-duri emas yang tajam. Setiap paku memiliki diameter ember air. Mereka terlihat sangat tajam dan tidak bisa dipatahkan. Di bawah sinar matahari yang cerah, semua paku tajam mekar dengan cahaya. Tubuh besar Fireton Savage seperti bukit yang terus bergetar hebat di atas langit. Kemudian, seperti binatang iblis kuno, dia berlari menuju tombak King Styx dengan kecepatan ekstrim. Dentang, sejumlah besar percikan muncul ketika Taoist Styx menyerang tubuh Fireton Savage. Senjata tempur tingkat tinggi yang kuat hanya bisa meninggalkan bekas putih di tubuhnya, dan bahkan tidak bisa menyebabkan luka. Apa? King Styx berteriak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa kemampuan bawaan Fireton Savage bisa begitu kuat. Tidak hanya paku itu bisa digunakan untuk menyerang, mereka juga memberi Fireton Savage pertahanan yang kokoh. Itu seperti baju besi yang kuat yang bisa memblokir serangan apapun dari musuh. Sungguh kemampuan bawaan yang hebat. Mata Jiang Chen melebar saat dia melihat dari jauh. Kemampuan bawaan Fireton Savage benar-benar menakutkan.
Itu memungkinkan seseorang untuk menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Budi, kamu tergoda sekarang, kan? Saya tahu Anda sedang mengembangkan beberapa keterampilan epik yang memungkinkan Anda untuk menyerap kemampuan bawaan dari binatang iblis, tetapi jangan menyentuh jiwa iblis Fireton Savage. Jika kita bisa mendapatkan telur emas itu, kamu mungkin bisa mewarisi kemampuan bawaan Fireton Savage darinya. Big Yellow mengenal Jiang Chen dengan sangat baik. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Jiang Chen hanya dari ekspresinya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak mengomentari apa yang dikatakan Big Yellow. Dia benar-benar tergoda oleh kemampuan bawaan yang kuat ini. Jika dia tidak mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia bahkan tidak akan berpikir untuk memiliki kemampuan bawaan. Tapi, karena dia memiliki kemampuan untuk menyerap kemampuan bawaan apapun, itu hanya membuatnya ngiler. Semua kemampuan Jiang Chen saat ini berada dalam kategori serangan, kecuali skill dimensional shift yang merupakan skill kecepatan. Apa yang dia kurang sekarang adalah keterampilan bertahan. Meskipun dia telah mengembangkan beberapa keterampilan bertahan di kehidupan masa lalunya, statistik pertahanan yang diberikan keterampilan itu kepadanya bahkan lebih lemah dari tubuhnya saat ini, dan jauh lebih lemah daripada tubuh Fireton Savage. Oleh karena itu, Jiang Chen sangat tergoda untuk mewarisi kemampuan ini. Bang! Fireton Savage meletus, gelombang emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh tempat. Di bawah dampak besar gelombang raksasa ini, sesepuh sekte inti ilahi yang menusuk ke arahnya menjadi seperti perahu kecil dalam badai yang mengamuk, dan mereka segera dikirim terbang jauh. Mengaum, Fireton Savage telah menjadi sangat brutal. Dia telah merasakan energi telur emas, itu tepat di sekte Suaka Hijau, dan itu bersembunyi dengan King Styx. Bang! Sekali lagi, gelombang emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh Fireton Savage. Semua gelombang emas berubah menjadi sinar energi dan ditembak jatuh menuju Green Sanctuary Sect. Sepertinya Fireton Savage adalah sumber energi yang memiliki energi tak terbatas yang tidak akan pernah habis. Bang! Ketika serangan Fireton Savage jatuh di dalam Green Sanctuary Sect, beberapa bukit hancur dalam sekejap, dan banyak bangunan hancur. Beberapa murid yang malang terlalu lambat dalam menghindari serangan, dan langsung berubah menjadi abu. Bang! Fireton Savage telah menjadi gila, hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah untuk membunuh semua manusia di Green Sanctuary Sect. Serangan menakutkan menghujani langit, sinar energi emas, bola api raksasa, semuanya membawa kehancuran bagi Green Sanctuary Sect. Kepala sekte, binatang ini terlalu ganas, kita tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan kombinasi seluruh kekuatan kita. Jika ini terus berlanjut, kita akan menderita kerugian besar. Seorang penatua sekte berteriak ke arah King Styx dengan wajah pucat. Fireton Savage, berhenti sekarang. King Styx berteriak keras, Fireton Savage, sekte Suaka Hijau tidak pernah menyinggungmu. Kami hidup damai dalam damai selama 3 tahun terakhir, mengapa Anda tiba-tiba menyerang kami? Kembalikan anakku, Fireton Savage berteriak dengan suara menggelegar saat dia menatap King Styx dengan marah. Sialan, anak apa yang kamu inginkan? Tidak ada Fireton Savage muda di sekte Suaka Hijau. Kami punya beberapa beruang di sini, jangan bilang anakmu beruang. Liu Hong sangat marah sehingga dia merasa ingin muntah darah. Fireton Savage, kamu sebaiknya tidak mencari masalah di mana tidak ada. Sejak kapan kamu punya anak? King Styx berkata sambil merasakan sedikit depresi karena situasinya. Manusia sialan, kamu telah mencuri milikku, namun kamu masih memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Sialan, kalian semua akan mati. Aku akan menghancurkan tempat ini hari ini. Api kemarahan Fireton Savage terus meningkat. Dalam pikirannya, kepala sekte di depannya telah mencuri putranya, dan masih berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mencari kematian, mengaum. Fireton Savage meraung keras sekali lagi. Dia terus memuntahkan bola api dari mulutnya dan menembakkan sinar kemasan dari armor kerasnya, sekali untuk mengirim badai serangan ke arah Green Sanctuary Sect. Pertempuran menjadi lebih ganas. Pelaku sebenarnya sedang duduk santai di atas awan, menonton. Jika Liu Hong menyadari bahwa dia telah dijebak, dia mungkin akan memuntahkan semua darahnya. Aktifkan formasi raksasa. King Styx menjadi sangat marah sekarang. Jika situasi ini berlanjut, sekte Suaka Hijau akan menderita kerugian besar. Dilihat dari bagaimana Fireton Savage berperilaku, tidak mungkin dia membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Dimengerti, mengaktifkan formasi raksasa sekarang. Beberapa sesepuh sekte terkejut. Setelah itu, semua tetua sekte inti ilahi mulai terbang ke arah yang berbeda. Berdengung, suara mendengung bisa terdengar tanpa akhir. Tirai cahaya biru raksasa muncul di atas langit seluruh sekte Suaka Hijau. Ada simbol mistis dan rumit yang tak terhitung jumlahnya di tirai cahaya. Itu mencakup setiap murid dari sekte Suaka Hijau. Lusinan tetua sekte inti ilahi berdiri di lokasi yang berbeda di tirai cahaya, dan King Styx berdiri tepat di tengah tirai cahaya ini dengan tombak di tangannya. Jadi ini adalah formasi pertahanan Green Sanctuary Sect, kelihatannya kuat. Mata Big Yellow berbinar, formasi raksasa hanyalah formasi biasa, dan hanya memiliki satu kelemahan kecil. Namun, jika dilepaskan oleh selusin prajurit inti ilahi, itu bisa dianggap sebagai formasi yang sempurna. Lihat di sini, kuning besar, formasi raksasa ini telah mengaktifkan 15 inti, dan setiap inti ditangani oleh penatua sekte inti ilahi, dan King Styx berdiri di tengah. Dengan ini, kekuatan pertahanan formasi ini dapat dimaksimalkan, dan tidak akan ada kelemahan.
Yang paling penting di sini adalah bahwa semua kekuatan tempur dari 15 tetua sekte inti ilahi akan ditransfer ke King Styx, dan itu akan membuat kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Akan sangat sulit bagi Phyreton Savage untuk menghadapinya sekarang. Mata Jiang Chen bersinar terang. Sebagai orang suci yang pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, dia menguasai semua jenis formasi. Rahasia formasi raksasa di depannya bukanlah apa-apa. Teman, apakah kamu benar-benar manusia? Mengapa saya merasa bahwa Anda adalah rubah tua yang licik yang telah hidup selama ribuan tahun? Kenapa sepertinya kamu tahu segalanya? Big Yellow berkata sambil memutar matanya. Jiang Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus menatap di sekte suaka hijau. Apakah menurutmu Phyreton Savage dapat menghancurkan formasi ini? Big Yellow bertanya. King Styx mengumpulkan kekuatan tempur dari semua prajurit inti ilahi dalam dirinya. Tentu saja Phyreton Savage tidak akan mampu menahan serangannya. Namun, Phyreton Savage tidak akan menyerah untuk mengambil telur emasnya. Oleh karena itu, dia akan membalas dengan serangan yang lebih brutal dan kejam, mungkin dengan beberapa tindakan ekstrim. Segera, akhir di mana kedua belah pihak terluka parah akan datang, haha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kakak, sangat jahat, sangat galak, sangat licik, aku menyukainya. Big Yellow tertawa terbahak-bahak bahkan bulunya gemetar. Bab 182. Bab 182 penyebabnya ada di sini. Semua murid Green Sanctuary Sekte berdiri di bawah formasi raksasa dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan saat mereka menatap langit di atas mereka yang tampak seperti pemandangan yang menyerupai hari kiamat. Mereka sangat ketakutan bahkan jiwa mereka gemetar ini terlalu menakutkan. Mereka semua terbiasa menjadi sombong dan memandang rendah orang lain, mereka bangga menjadi murid dari Green Sanctuary Sect. Namun, ketika melawan makhluk tangguh seperti Phyreton Savage, tidak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Mereka terlalu lemah melawan Phyreton Savage yang kuat, mereka seperti sekelompok semut yang hanya bisa bersembunyi di bawah perlindungan formasi raksasa. Jika mereka tidak bersembunyi, hanya riak energi yang secara tidak sengaja dilepaskan dari Phyreton Savage sudah cukup untuk membunuh mereka. Phyreton Savage sangat menakutkan, dia jauh lebih kuat sekarang karena dia 3 tahun yang lalu, bahkan ketua sekte bukanlah lawannya. Phyreton Savage tidak pernah menjadi begitu marah sebelumnya, mengapa dia di sini hari ini meminta putranya? Ini konyol, sejak kapan Phyreton Savage ini punya anak? Tanda seru, saya belum pernah melihat Phyreton Savage muda di Sekte Green Sanctuary, bukankah dia di sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan? Saya tidak berpikir bahwa kemarahan Phyreton Savage itu palsu. Mengapa dia ingin menyerang kita tanpa alasan dengan kemarahan yang mengamuk? Saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan. Kepala Sekte telah mengaktifkan formasi raksasa. Saya mendengar itu adalah formasi pertahanan Sekte, dan itu dikendalikan oleh lebih dari 10 prajurit inti ilahi. Ini memungkinkan mereka untuk menyalurkan semua energi mereka kepada kepala Sekte. Dengan ini, saya yakin Phyreton Savage akan segera dikalahkan. Betul sekali, saya juga mendengar bahwa jika formasi raksasa diaktifkan sepenuhnya, setiap murid akan dapat menyalurkan energi mereka bersama. Ini sangat besar, aktivasi formasi raksasa telah menenangkan murid-murid ini yang panik tentang serangan itu. Sebagai murid dari Sekte Suaka Hijau, mereka semua tahu beberapa hal tentang formasi raksasa. Itu digunakan sebagai formasi pertahanan Sekte karena suatu alasan, itu benar-benar memiliki beberapa fitur unik dan kuat. Oleh karena itu, murid-murid ini percaya itu bisa mengalahkan Phyreton Savage tanpa banyak masalah. Phyreton Savage, kamu masih tidak ingin mundur. Jika kamu terus membuat masalah, aku harus memberimu pelajaran. King Styx berteriak ke arah Phyreton Savage. Meskipun mereka telah mengaktifkan formasi raksasa, dia masih tidak ingin memperburuk keadaan. Dia tahu betul seberapa kuat Phyreton Savage, sektenya bahkan mengalami kerusakan besar hari ini. Namun, selama Phyreton Savage mundur, King Styx tidak akan bertarung sampai salah satu dari mereka binasa. Mengaum, namun, Phyreton Savage mengabaikan permintaan King Styx. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola api besar ke arah formasi. Bang, bola api bertabrakan dengan formasi raksasa, menyebabkannya bergetar hebat. Tirai ditutupi dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan pertahanan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, tirai itu berhasil memblokir bola api. Pukulan itu tak mampu membobol pertahanan formasi raksasa. Kembalikan anakku, Phyreton Savage yang marah hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mengambil putranya. Dia juga ingin menghancurkan sekte di bawah kakinya. Api emas muncul dari Phyreton Savage dan menutupi tubuhnya. Tubuh besar itu tampak seperti gunung berapi saat menabrak King Styx dengan cara yang tampaknya tak terkalahkan. Kamu mencari kematian, ekspresi jahat muncul di wajah King Styx. Suara mendengung tanpa henti dihasilkan oleh tombak di tangannya. Semua 15 tetua sekte inti ilahi terus menyalurkan energi mereka ke energi raksasa, yang kemudian masuk ke tubuh King Styx, menyebabkan kekuatan tempurnya naik ke tingkat yang baru. Energi yang diberikan oleh efek sinergis, ketika semua energi dari 15 prajurit inti ilahi disalurkan ke satu orang, orang itu akan dapat memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada serangan gabungan dari semua 15 tetua sekte inti ilahi. Suara melengking terdengar dari tombak. Setelah itu, dengan lompatan, King Styx melompat ke langit menuju Phyreton Savage. Dia memukul tombaknya dengan momentum besar ke arah perut Phyreton Savage. Dentang, pop, kali ini, kekuatan tombaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Itu menembus armor emas solid Vireton Savage. Ujung tombaknya bahkan masuk jauh ke dalam tubuh Vireton Savage. Darah berwarna emas mengalir keluar dari luka Vireton Savage. Itu bersinar terang saat menetes ke formasi raksasa, lalu menghilang dalam sekejap. Huff, King Styx mendengus dingin. Dengan goyangan tombaknya, Vireton Savage yang besar terlempar jauh. King Styx yang telah menggabungkan energi dari semua 15 tetua sekte inti ilahi sekarang memiliki kekuatan tempur yang lebih besar dari kekuatan tempur Vireton Savage. Di atas awan, Jiang Chen dan Big Yellow masih menonton pertunjukan. Jiang Chen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sebagai orang suci yang pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, dia tahu betul fondasi seperti apa yang dimiliki sekte besar. Jangankan sekte-sekte supermasif di benua ilahi, bahkan sekte Suaka Hijau ini bisa dijadikan contoh. Sebuah sekte besar tidak hanya mendapat manfaat dari diciptakan pada waktu yang tepat di lokasi yang menguntungkan, tetapi juga memiliki harta yang kuat yang dapat mendukung formasi yang kuat. Sama seperti apa yang terjadi sekarang, jika sekte itu tanpa bantuan formasi raksasa, sekte Suaka Hijau kemungkinan besar akan berubah menjadi reruntuhan oleh Vireton Savage. Namun, karena mereka memiliki formasi raksasa, mereka mampu membalikkan keadaan. Ini adalah dasar dari sekte besar, dan juga alasan mengapa sekte besar dapat tetap berkuasa selama bertahun-tahun di suatu wilayah. Jika formasi raksasa diaktifkan sepenuhnya, itu akan mampu menyalurkan energi setiap orang di sekte Suaka Hijau hanya menjadi satu orang. Ini termasuk murid lingkaran dalam dan luar juga, oleh karena itu, tidak peduli siapa yang ingin menggulingkan sekte besar, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Vireton Savage terluka, apakah dia sudah selesai? Big Yellow bertanya, jangan khawatir, cedera ringan semacam ini bukan apa-apa bagi Vireton Savage. Sebaliknya, itu akan memicu kemarahan dan kebrutalannya yang sebenarnya, yang akan menyebabkan dia melakukan serangan balik dengan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Pertempuran masih jauh dari selesai. Lengkungan ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Haha, lihat, Vireton Savage terluka. Formasi raksasa benar-benar kuat. Vireton Savage bukan tandingan ketua sekte lagi. Lihat, sepertinya Vireton Savage yang terluka sedang berubah. Ketika para murid yang bersemangat melihat transformasi Vireton Savage, semua ekspresi mereka berubah sekali lagi. Mengaum, raungan marah terdengar di seluruh tempat. Vireton Savage tidak repot-repot memeriksa lukanya yang berdarah. Itu jika darahnya juga tidak berharga. Vireton Savage sudah benar-benar gila. Tubuhnya yang besar berguling-guling di langit. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan menjerit panjang. Kedua matanya menjadi benar-benar merah, dan tidak ada warna lain yang bisa ditemukan di matanya. Tidak hanya itu, api kemasan yang menutupi tubuhnya perlahan berubah menjadi warna merah darah. Dengan semua ini, energi Vireton Savage juga terus meningkat. Hanya dalam waktu singkat, itu berlipat ganda. Sialan, skill macam apa yang digunakan binatang ini, bagaimana bisa begitu kuat? Tanda seru petik 2, Liu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di atas awan jauh, mata Jiang Chen dan Big Yellow menyala. Mereka tahu mengapa dan bagaimana Vireton Savage berubah. Sempurna, misi tercapai. Jiang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu benar, ketika kepala sekte melukai Vireton Savage dengan tombaknya, itu benar-benar memicu keganasan Vireton Savage dan menyebabkan dia mulai membakar kekuatan hidupnya dengan imbalan peningkatan kekuatan tempur. Dia menggunakan hidupnya sebagai ganti gelombang energi sehingga dia bisa mengambil telur emas itu. Setelah melakukannya, Vireton Savage akan menjadi lemah selama beberapa waktu, dan saat itulah kita menyerang. Kata kuning besar, dia memiliki Jiang Chen yang keduanya memiliki penilaian yang sangat baik, mereka dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi dengan Vireton Savage hanya dengan satu pandangan. Meskipun dia tampak tak terkalahkan sekarang, kekuatan tempur itu hanya sementara. Begitu dia menjadi lemah, Jiang Chen dan Big Yellow akan bisa membunuhnya. Mengaum, api kemarahan Vireton Savage yang tak terkalahkan membubung ke langit. Dengan kedua matanya benar-benar merah, dia sekali lagi dengan paksa melompat ke arah King Styx. Kenapa bajingan ini membakar kekuatan hidupnya? Apa alasan perjuangan ini? Apa benar anaknya ada di sekte Suaka Hijau? King Styx mengerutkan kening. Sampai sekarang, dia masih bingung mengapa Vireton Savage melakukan ini. Jika hanya karena tidak ada apa-apa, maka Vireton Savage tidak perlu membakar kekuatan hidupnya sama sekali. Dia tidak punya cukup waktu untuk berpikir lebih jauh karena serangan Vireton Savage datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. King Styx mengeluarkan teriakan marah, lalu dia mengubah tombak di tangannya menjadi seekor naga yang bentrok dengan serangan Vireton Savage. Bang! Suara memekakkan telinga mengguncang seluruh formasi raksasa, dan banyak murid yang berdiri di bawah kehilangan pendengaran mereka dalam sekejap. Kekuatan tempur Vireton Savage telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan King Styx yang telah mengaktifkan formasi raksasa bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Tabrakan itu membuat King Styx terbang jauh. Pah! King Styx membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah jatuh ke formasi raksasa, dan dengan cahaya terang yang berkilauan, itu menghilang. Wajah King Styx menjadi pucat, ki dan darahnya diedarkan dengan cara yang berantakan yang membuatnya merasa mual. Tabrakan itu membuatnya terluka parah. King Styx melihat telapak tangannya dan menemukan bahwa bagian antara ibu jari dan telunjuknya telah robek, dan darah mengalir keluar dari lukanya.
Celepuk, Fireton Beast menghentakkan kaki berototnya ke formasi raksasa, menyebabkannya bergetar hebat, banyak bagian formasi mulai retak, sepertinya akan segera hancur. Mengaum, Fireton Savage yang marah mati-matian menyerang. Tepat pada saat ini, semua orang di Green Sanctuary Sect memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Fireton Savage menjadi sangat marah, dan mereka menebak apakah putra Fireton Savage benar-benar ada di Sekte Suaka Hijau atau tidak. Tepat saat Fireton Savage akan menyerang formasi, ekspresi King Styx berubah, dan dia tiba-tiba memikirkan telur emas. Telur emas, itu pasti telur emas itu. Tidak heran saya bisa merasakan energi yang akrab darinya. Itu adalah energi dari Fireton Savage. Itu benar, telur itu mengandung energi kekuatan hidup yang kuat, putra Fireton Savage ada di dalam telur itu. Ketika memikirkan hal ini, King Styx memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Namun, kali ini karena marah. Faktanya, ketika dia melihat telur emas untuk pertama kalinya, dia merasakan energi yang akrab darinya. Tetapi, karena sudah 3 tahun sejak terakhir kali dia bertemu Fireton Savage, serta fakta bahwa telur emas itu dibawa kembali oleh Liu Hong dan bahwa dia telah menerimanya dari seorang pemuda sebagai tanda permintaan maaf, dia tidak mengaitkannya dengan Fireton Savage. Fireton Savage, hentikan seranganmu sekarang. Apakah ini yang kamu cari? King Styx buru-buru berteriak. Dia tidak bisa membiarkan Fireton Savage melanjutkan serangannya lagi. Dalam sekejap, dia mengambil telur emas dari cincin penyimpanannya. Ketika Fireton Savage yang marah melihat telur emas, dia segera menghentikan serangannya. Kemerahan di matanya perlahan memudar, dan energi yang ganas menjadi tenang. Bab 183. Bab 183 belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Manusia tercela, beraninya kau mencuri anakku. Dan kamu bahkan baru saja menyangkalnya. Fireton Savage akhirnya menghentikan serangannya. Dia menatap telur emas yang dipegang oleh King Styx dengan ekspresi lembut di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan Fireton Savage, King Styx sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Dia sangat marah sekarang. Dalam sekejap, dia berbalik dan menatap Liu Hong dan dua tetua sekte inti ilahi awal lainnya, dan kemarahan meletus di dalam hatinya. 3 orang bodoh yang tidak berguna ini, beraninya membawa kembali bayi Fireton Savage. Tanda seru, mereka dijebak, tetapi mereka masih sangat bahagia. Sekarang, mereka telah membawa bencana yang mengerikan ke Green Sanctuary Sect. Apa, harta langka ini adalah bayi Fireton Savage? Tanda seru, saya pikir orang itu mengatakan dia mendapatkannya lebih awal dan telah menggunakannya untuk berkultivasi. Liu Hong tercengang, tetapi segera setelah itu, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi, dan wajahnya menjadi gelap. Dia gemetar karena amarah yang luar biasa. Jadi harta langka ini sebenarnya adalah bayi Fireton Savage. Tanda seru, bajingan itu, beraninya dia menipuku. Ah, aku sangat kesal, aku benar-benar kesal. Liu Hong memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, dia hampir melukai dirinya sendiri karena kemarahannya yang luar biasa. Jika Jiang Chen melompat di depannya sekarang, Liu Hong pasti akan mencabik-cabiknya. Dua lelaki tua lainnya yang bersama Liu Hong merasakan rasa pahit di lidah mereka juga. Tatapan marah dari King Styx membuat mereka merasa malu. Mereka tidak pernah mengira bahwa bencana mengerikan hari ini dibawa oleh mereka. Ini membuat mereka merasa sangat buruk, kakak. Pada saat yang sama, tawa yang sepertinya tidak pernah berhenti terdengar di atas awan. Big Yellow berguling-guling tertawa terbahak-bahak sambil menendang kakinya di udara. Jiang Chen juga tertawa terbahak-bahak. Adegan itu benar-benar meredakan kemarahan mereka, terutama ketika mereka mengingat adegan di mana Liu Hong terlihat sangat bersemangat setelah dia mendapatkan telur emas dan menghubungkannya dengan adegan yang baru saja mereka lihat. Itu lucu. Kurasa paru-paru orang tua bodoh ini akan meledak karena marah, dia pasti berpikir untuk memakanmu hidup-hidup sekarang. Big Yellow gemetar karena tawa. Mampu membuat jebakan dan membodohi sekte besar ke tahap seperti itu lebih menyenangkan daripada menyerang dan menyerang dirinya sendiri. Haha, bahkan setelah Fireton Savage mundur, Liu Hong dan dua orang tua bodoh lainnya tidak akan memiliki hari baik yang akan datang. Kepala sekte pasti akan menyalahkan ketiganya. Jiang Chen tertawa puas. Baik pria maupun anjing berguling-guling dengan gembira. Namun di sisi lain, suasana intens masih menutupi seluruh sekte Suaka Hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana asalnya telur emas itu? Mengapa itu bayi Fireton Savage? Pada akhirnya, putra Fireton Savage benar-benar bersembunyi di sini. Apakah ini lelucon? Pantas saja Fireton Savage sangat marah dan tidak mau menyerah. Sialan, beraninya mereka mengambil sesuatu yang begitu penting dari Fireton Savage. Tanda seru, tidakkah mereka tahu bahwa itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi mereka? Biasanya, ketua sekte tidak akan meninggalkan sekte Suaka Hijau, jadi kurasa bukan dia yang mengambil telur emas itu, namun, aku ingin tahu siapa yang memberinya telur itu, dia pantas mati. Semua murid berteriak dan berteriak. Bencana yang mengerikan itu semua karena telur emas itu. Tidak hanya menyebabkan seluruh area lingkaran luar hancur, itu juga menyebabkan kematian banyak murid. Mengaum, kalian semua terlalu hina, aku akan menghancurkan tempat ini hari ini. Fireton Savage masih marah, dan tidak ingin masalah ini diselesaikan dengan mudah. Dalam benaknya, sekte Suaka Hijau terlalu tercela. 3 tahun lalu, mereka telah mencapai kesepakatan di mana mereka tidak akan saling bertarung lagi. Tapi sekarang, dia menyelinap ke guanya dan mencuri barangnya yang paling berharga.
Perilaku berbahaya seperti itu, dia tidak bisa menanggungnya. Fireton Savage, bukan kami yang mengambil anakmu, itu dicuri oleh seorang pemuda. Orang ini membunuh beberapa tetua dan murid sekte kami, lalu dia menggunakan telur ini sebagai tanda permintaan maaf kepada kami. Pemuda itu adalah pelaku sebenarnya di balik semua ini, Sekte Suaka Hijau tidak berniat melanggar kesepakatan di antara kita. King Styx menjelaskan, alasan yang bodoh. Fireton Savage menjadi marah sekali lagi. Dia merasa bahwa penjelasan orang tua bodoh ini terlalu konyol. Bagaimana dia bisa menggunakan cerita pemuda omong kosong? Ini hanya penghinaan terhadap kecerdasannya. Lagi pula, pemuda mana yang memiliki kemampuan yang membuatnya berani mencuri telur emas dari guanya, bukankah ini hanya omong kosong? Gelombang energi yang dibawa oleh pembakaran kekuatan hidupnya masih ada. Jika dia marah sekarang, dia masih bisa menyebabkan kerusakan dahsyat pada Sekte Suaka Hijau. Berhenti, King Styx berteriak keras. Dia tahu Fireton Savage tidak akan mempercayai penjelasannya lagi. Fireton Savage, aku akan mengembalikan putramu sekarang. Setelah itu, silakan segera pergi. Jika Anda masih tidak ingin menyerah, dan ingin terus menyerang kami, maka saya akan memecahkan telur emas ini sekarang. Skenario terburuk, kami berdua akan menderita kerugian besar. Juga, saya tidak berpikir gelombang energi yang datang dari Anda membakar kekuatan hidup Anda akan bertahan lama. Dan saya belum sepenuhnya mengaktifkan formasi raksasa, jika saya mengaktifkannya sepenuhnya, saya akan dapat bergabung dengan ribuan energi murid. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya? King Styx langsung ke intinya. Mendengar ini, Fireton Savage yang marah langsung menjadi tenang. Setelah menyadari bahwa anaknya tidak terluka, dia sedikit tenang dan akhirnya sadar kembali. Dia tahu bahwa kata-kata King Styx benar. Jika mereka bertarung sampai hanya ada satu orang yang berdiri, tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan apapun. Yang paling penting adalah telur emas itu masih ada bersama mereka. Fireton Savage tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tetap tenang. Itu membuat semua orang dari Green Sanctuary Sekte merasa gugup, karena keputusan Fireton Savage akan menentukan apakah pertempuran sengit akan pecah atau tidak. King Styx juga merasa gugup. Meskipun dia bisa menangani Fireton Savage dengan bantuan formasi raksasa, dia tidak ingin menempatkan takdir Sekte Suaka Hijau di atas meja taruhan. Siapa yang tahu jika Fireton Savage memiliki serangan yang lebih ganas dan kuat. Pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya meletus bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Fireton Savage, pada akhirnya, kekuatan keseluruhan dari Green Sanctuary Sect akan berkurang secara signifikan. Pada saat itu, sekte besar di Provinsi Qian akan memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang mereka, dan Sekte Suaka Hijau akan sepenuhnya dihapus dari Provinsi Qian. Sesaat kemudian, Fireton Savage akhirnya berbicara, kembalikan anakku. Kata-kata Fireton Savage mengejutkan King Styx. Tanpa ragu-ragu, dia segera melemparkan telur emas itu. Fireton Savage membuka mulutnya yang besar dan meletakkan telur di dalamnya, dan ekspresi penuh kasih muncul di wajahnya. Setelah itu, Fireton Savage membalikkan tubuhnya yang besar dan mundur menuju gunung berkabut. Sebelum dia pergi, dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada orang dari Sekte Suaka Hijau yang diizinkan masuk ke gunung berkabut. Jika Anda masuk, Anda harus menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Fireton Savage menghilang dari tempat kejadian. King Styx mengharapkan ini. Setelah pertempuran sengit dengan Fireton Savage, tidak mungkin dia membiarkan Sekte Suaka Hijau menggunakan gunungnya sebagai tempat latihan mereka. King Styx menonaktifkan formasi raksasa. Dengan wajah gelap, dia menatap sesepuh Sekte Inti Ilahi. Lalu dia berbicara dengan suara tegas, kalian semua, ikuti aku. King Styx terbang menuju area dalam Sekte Green Sanctuary, dan semua tetua sekte lainnya mengikuti dari belakang. Liu Hong dan dua sesepuh sekte lainnya saling memandang, semuanya membawa ekspresi mengerikan. Mereka siap menerima kemarahan King Styx, pada saat yang sama, di atas awan jauh. Jiang Chen dan Big Yellow telah menunggu saat ini. Ketika mereka melihat Fireton Savage meninggalkan tempat itu, keduanya saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Saatnya Oriole menuai semua manfaatnya, ayo berangkat. Tubuh Jiang Chen bergoyang, lalu dia mulai terbang menuju gunung berkabut. Jangan terlalu cepat, kondisi lemah Fireton Savage belum tiba. Mari kita tunggu sampai dia benar-benar memasuki kondisi lemahnya, saat itulah kita akan menyerang. Kuning besar mengingatkan, baiklah, mari kita hitung waktu dengan cermat. Setelah negara lemah tiba, kami akan menyerang sekaligus. Kepala Sekte Green Sanctuary Sekte adalah orang yang bijaksana, dia harus tahu tentang Fireton Savage memasuki kondisi lemahnya segera. Sekarang, Fireton Savage telah memperingatkan mereka untuk tidak memasuki gunung berkabut lagi, dan ini merupakan kerugian besar bagi mereka. Jika tebakanku benar, ketua sekte juga akan menyerang saat Fireton Savage untuk sementara menjadi lemah. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membunuh Fireton Savage, dan aku yakin King Styx tidak akan melepaskannya. Jiang Chen berkata, Budi, kamu benar-benar orang yang pintar. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Big Yellow sangat mengagumi Jiang Chen. Apa yang terjadi sejak mereka datang ke gunung berkabut semuanya berjalan sesuai rencana Jiang Chen. Kemampuannya untuk merencanakan sebuah rencana dengan hati-hati dan melaksanakannya dengan sempurna bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa.
Di dalam area terdalam dari Green Sanctuary Sect, di aula utama istana yang megah, dua pilar besar berdiri kokoh. Naga berwarna emas yang tampak nyata melingkar di sekitar pilar, lantai aula utama ini dibuat dengan batu putih keperakan yang unik, dan simbol mistis dapat dilihat di mana-mana. King Styx berdiri tepat di depan dengan wajah pucat. Dia terluka selama pertarungannya dengan Fireton Savage, tetapi dibandingkan dengan kemarahannya sekarang, luka-luka ini bukanlah apa-apa. Kalian bertiga, berlutut. King Styx melemparkan pandangan tajamnya ke Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya. Ketiganya merasakan hawa dingin di tulang belakang. Mereka langsung berlutut. Kepala sekte, kami tertipu oleh pemuda itu, Jiang Chen. Kami tidak tahu bahwa telur emas itu berisi anak Fireton Savage. Liu Hong mencoba menjelaskan. Apa, Anda adalah orang yang membawa kembali telur emas? Liu Hong, apakah kamu idiot? Lihatlah bencana yang Anda bawa kepada kami. Fireton Savage menjadi marah, dan dia tidak mengizinkan kita memasuki gunung berkabut. Hanya dengan ini saja, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kamu benar-benar sudah tua, bagaimana kamu bisa dibodohi oleh seorang pemuda? Ini konyol, jika bukan karena ketua sekte yang mengingat telur emas di saat yang paling penting, saya yakin sekte Suaka Hijau akan menghadapi bencana yang benar-benar dahsyat hari ini. Bisakah kalian bertiga benar-benar memikul tanggung jawab untuk itu? Tanda seru. Mendengar bahwa telur emas dibawa kembali oleh Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya, semua tetua sekte inti ilahi lainnya menjadi gila. Masing-masing dari mereka mengarahkan jari mereka ke Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya dan memarahi. Jika itu situasi lain, mereka tidak akan berperilaku kasar seperti ini. Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya adalah prajurit inti ilahi, mereka memiliki kebajikan tinggi dan reputasi mulia di dalam sekte. Tetua sekte ini akan tetap menghormati satu sama lain apapun yang terjadi. Tapi situasi hari ini benar-benar berbeda. Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya hampir menyebabkan sekte Suaka Hijau dipindahkan dari Provinsi Qian. Mereka semua telah menyaksikan betapa kuatnya Fireton Savage, dan jika bukan karena formasi raksasa, banyak dari mereka akan terbunuh hari ini oleh Fireton Savage. Semua ini terjadi karena trio tua bodoh ini ditipu oleh seorang pemuda dan seekor anjing, ini konyol. Semua sesepuh sekte sangat marah sehingga mereka bisa melahap siapapun dengan visi mereka. Bagaimanapun, ketiga lelaki tua ini telah hidup selama beberapa dekade, dan mereka memiliki pengalaman yang luas. Tidak apa-apa bagi mereka untuk membuat panggilan yang salah, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka masih tertipu oleh seorang pria muda di akhir usia belasan dan seekor anjing. Sial, bagaimana mungkin mereka masih memiliki harga diri untuk hidup? Bab 184. Bab 184 kerja sama kuat. Menghadapi ekspresi hina yang marah, Liu Hong dan dua wajah sesepuh sekte lainnya berubah menjadi ungu. Jika retakan muncul di lantai tepat di depan mereka, mereka akan melompat tanpa ragu-ragu. Ini terlalu memalukan, sangat memalukan hingga mereka ingin bunuh diri. Setelah hidup begitu lama, mereka akhirnya dibodohi oleh seorang pemuda dan seekor anjing dengan cara yang begitu mengerikan. Kejadian ini merupakan penghinaan yang pasti tidak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka bertiga. Mulai sekarang, ketiga pria ini telah kehilangan semua wajah mereka di Green Sanctuary Sect. Kepala sekte, tolong hukum aku, akulah yang membawa Fireton Savage ke sini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Liu Hong menggertakkan giginya saat dia berbicara. Pada titik kritis ini, dia masih mampu memikul semua tanggung jawab. Hal ini memberikan kesan yang sangat mulia kepada dua orang tua lainnya. Kepala sekte, ketika pemuda itu mengeluarkan telur emas, kami berdua juga ada di tempat kejadian, jadi tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh penatua sekte Liu Hong. Kami memiliki mata, tetapi kami gagal untuk melihat. Kami tidak dapat mengatakan bahwa telur emas itu membawa bayi Fireton Savage, itu sebabnya pemuda itu dapat dengan mudah menipu kami. Penatua sekte lain melompat ke dalam percakapan dan menjelaskan apa yang terjadi, tetapi kata-katanya telah menarik omelan dari King Styx. Bahkan Liu Hong dan orang tua lainnya menatapnya dengan marah. Sialan, bodoh tua, jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara, tutup mulut Anda. Sialan, jadi maksudmu aku juga punya mata tapi gagal melihat, dan tidak tahu asal-usul telur emas itu, kan? Saya merasakan energi yang akrab dari telur emas itu, tetapi saya tertipu oleh kata-kata Anda, itu sebabnya saya tidak repot-repot memeriksa lebih lanjut. King Styx berteriak keras, menyebabkan lelaki tua itu berkeringat dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa kata-katanya tidak pantas, karena King Styx sendiri juga gagal mengatakan bahwa telur emas itu adalah bayi Fireton Savage. Jadi, ketika dia mengatakan dia memiliki mata tetapi gagal melihat, itu menyiratkan bahwa King Styx sama dengan mereka. Liu Hong dan orang tua lainnya menghela nafas dalam hati. Sepertinya orang tua bodoh ini tidak hanya memiliki mata tetapi gagal melihat, dia juga sangat bodoh. Sungguh keajaiban bahwa dia bisa hidup sampai usia seperti itu, dan bahkan menjadi prajurit inti ilahi. Maaf, kepala sekte, bukan itu yang saya maksud. Lelaki tua itu menyeka keringat di dahinya dan buru-buru mencoba menjelaskan. Cukup, kejadian ini bukan sepenuhnya salahmu, pelaku utamanya adalah pemuda itu. King Styx melambaikan tangannya. Ketika pria muda berbaju putih dan anjing kuning besar disebutkan, Liu Hong dan dua pria tua lainnya segera menjadi marah. Api kemarahan di mata mereka benar-benar bisa membakar udara di depan mereka. Kepala sekte, saya tidak berpikir bahwa pemuda itu telah melarikan diri terlalu jauh. Saya akan menangkapnya dan membawanya kembali ke sini. Liu Hong berkata dengan kejam. Baiklah,
aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Dapatkan pemuda itu kembali ke sini, saya ingin dia menanggung semua kerugian dari Green Sanctuary Sect. Anjing itu juga, King Styx merasakan kemarahan yang luar biasa. Sebagai salah satu sekte terbesar di Provinsi Qian, Sekte Suaka Hijau adalah sekte yang agung dan dihormati, tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Mereka telah sangat menderita hari ini, dan fondasi mereka hampir terguncang. Jika mereka tidak menemukan dan menangkap pelaku utamanya, semua wajah Green Sanctuary Sekte akan hilang, dan mereka akan kesulitan untuk terus berkuasa. Dipahami, Liu Hong dan dua lelaki tua lainnya segera berdiri dari tempat mereka berlutut. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menebus kesalahan mereka. Tidak peduli apa, mereka harus menangkap pemuda dan anjing itu. Memotong keduanya menjadi beberapa bagian adalah satu-satunya cara untuk meredakan amarah mereka. Kepala Sekte, Fireton Savage telah mengubah kebenciannya terhadap kami, dan dia bahkan melarang siapapun dari sekte kami untuk masuk ke Gunung Berkabut. Ini akan menyebabkan kita kehilangan tempat latihan yang sangat baik untuk murid peringkat bawah. Setelah ketiga lelaki tua itu meninggalkan aula, salah satu sesepuh sekte berbicara. Itu benar, kepala sekte, akan menjadi kerugian besar bagi kami jika kami tidak diizinkan memasuki Gunung Berkabut. Karena kejadian hari ini, Fireton Savage menaruh dendam pada kami dan menganggap kami sebagai musuh terburuknya. Saya tidak percaya bahwa murid peringkat bawah akan dapat memasuki Gunung Berkabut lagi. Tetua sekte lain dengan cemas berkata, Huff, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya tidak akan membiarkan sumber daya di Misty Mountain sia-sia. Selain itu, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menguasai Gunung Berkabut sepenuhnya. King Styx mendengus, dan seringnya muncul di wajahnya. Apakah kepala sekte punya ide? Semua sesepuh sekte merasa senang. Betul sekali, selama pertarungan tadi, Fireton Savage membakar kekuatan hidupnya dengan imbalan lonjakan energinya. Tidak lama setelah melakukan itu, dia akan memasuki kondisi lemah. Selama periode itu, Fireton Savage yang kuat tidak akan begitu menakutkan, dia tidak akan lagi menjadi harimau yang ganas, tetapi domba yang jinak. Namun, karena saya juga menderita cedera dari pertarungan, saya perlu 2 hari untuk pulih. Setelah kekuatanku kembali, aku secara pribadi akan pergi ke Gunung Berkabut dan membunuh Fireton Savage. Jiwa iblis dan anaknya adalah harta yang tak ternilai harganya, jika aku bisa mendapatkan keduanya, aku mungkin bisa menembus kemacetan yang membuatku tidak bisa masuk ke ranah jiwa tempur selama lebih dari 10 tahun. King Styx terus tertawa muram saat dia berfantasi tentang rencananya. Sempurna, ini memang kesempatan terbaik untuk membunuh Fireton Savage. Jika ketua sekte mampu menembus ranah jiwa tempur, Anda akan menjadi prajurit jiwa tempur pertama di Provinsi Qian. Pada saat itu, kita akan dapat memusnahkan semua sekte lain di Provinsi Qian dan memerintah semuanya sendiri. Setelah itu, Provinsi Qian akan seperti provinsi besar lainnya yang mendapat perhatian dari dinasti Martial Saint. Itu benar, Provinsi Qian adalah salah satu provinsi dengan peringkat terendah di benua timur, bahkan tidak ada satupun pejuang jiwa tempur di sini, itu sebabnya kami diabaikan oleh dinasti Martial Saint. Begitu kepala sekte menerobos ke ranah jiwa tempur, dinasti Martial Saint pasti akan memberikan perhatian besar kepada seorang pejuang jiwa tempur. Mendengar bahwa King Styx akan mampu menerobos ke alam jiwa tempur, semua tetua sekte bersukacita dengan kegembiraan yang tak terkendali. Mereka mulai membayangkan masa depan sekte Suaka Hijau dalam pikiran mereka. Jika semua prajurit inti ilahi dari Green Sanctuary Sekte menggabungkan kekuatan dan menyelinap ke Gunung Berkabut, dan menunggu sampai keadaan lemah Fireton Savage tiba dan menyerang, mereka pasti akan bisa membunuhnya, dan bahkan Jiang Chen tidak akan bisa berhenti. Mereka, jika itu masalahnya, semua impian mereka akan benar-benar menjadi kenyataan. Sayang sekali, Fireton Savage baru saja meninggalkan tempat itu, dan tidak ada yang berani memasuki Gunung Berkabut sekarang. Mereka hanya bisa menunggu kepala sekte mereka pulih. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa seseorang telah mengalahkan mereka. Di tengah Gunung Berkabut, Fireton Savage dengan hati-hati menempatkan telur emas itu kembali ke dalam gua. Setelah itu, dia berjalan keluar dan berbaring di tempat biasanya dia tidur. Dari penampilannya, orang bisa dengan mudah mengetahui betapa lelahnya dia. Matanya telah tumpul, dan dalam beberapa tarikan napas, dia sudah memasuki tidur nyenyak. Dia tidak menyadari bahwa tidak jauh darinya ada manusia dan seekor anjing yang bersembunyi. Jiang Chen dan Big Yellow masih berbaring di tempat yang sama di tengah gunung. Mereka menatap Fireton Savage yang sedang tidur tanpa mengedipkan mata. Saat ini, tubuh Fireton Savage masih memancarkan cahaya merah darah. Ini berarti kondisi lemah yang sebenarnya masih belum tiba. Jiang Chen memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia telah menunggu selama beberapa hari, dan dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyerang sekarang, kondisi lemah belum tiba, dan Fireton Savage bahkan lebih kuat dari biasanya. Jika mereka menyerang sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu kurang dari 1 jam sebelum kondisi melemahnya tiba. Kata kuning besar, betul sekali, mari kita terus menunggu sampai kondisi lemahnya datang, lalu kita akan menyerang sekaligus dan membunuhnya. Alasan mengapa Jiang Chen datang ke Gunung Berkabut adalah untuk saat ini. Dengan bantuan dari Green Sanctuary Sect, Jiang Chen akhirnya mencapai tujuannya dalam waktu sesingkat mungkin. 1 jam kemudian, lampu merah darah yang menutupi Fireton Savage telah benar-benar menghilang.
Bahkan warna emas di tubuhnya telah memudar. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama tahu bahwa Phyreton Savage sangat lelah, dan energi sumbernya juga menjadi sangat lemah. Phyreton Savage telah memasuki kondisi melemahnya. Mata Big Yellow berbinar. Phyreton Savage baru saja memasuki kondisi terlemahnya. Phyreton Savage berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan lebih dari 1% dari kekuatan penuhnya. Dia sangat lemah. Dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh prajurit inti ilahi awal manapun sekarang. Jiang Chen memperkuat semangatnya saat terakhir ada di sini, dan ekspresinya menjadi serius. Ada pepatah yang mengatakan bahwa unta yang mati masih lebih besar dari kuda yang hidup. Jadi meskipun Phyreton Savage sudah memasuki kondisi lemah, dia tetap tidak bisa diremehkan. Big Yellow, kamu akan berjalan ke Phyreton Savage dan menyerangnya di depan sementara aku meluncurkan serangan diam-diam dari belakang. Mari kita coba yang terbaik untuk membunuhnya dengan satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saya tidak tahu kemampuan kuat apa lagi yang mungkin dia miliki. Jiang Chen menyipitkan matanya dan berbicara kata demi kata. Dia selalu merencanakan ke depan dan menutupi semua pangkalan sebelum menyerang. Dia tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Meskipun Phyreton Savage telah memasuki kondisi lemah, binatang iblis seperti dia mungkin masih memiliki beberapa keterampilan penghancur bumi yang bisa dia gunakan jika nyawanya terancam. Oleh karena itu, Jiang Chen bahkan tidak ingin Phyreton Savage memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya. Jiang Chen ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Baiklah. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan kegembiraan. Cahaya keemasan terang menutupi tubuhnya, dan dalam sekejap, dia berlari keluar dengan kecepatan kilat. Beberapa simbol mistis langsung muncul di kepalanya yang seperti baja saat dia menabrak kepala Phyreton Savage. Astaga, Phyreton Savage yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya, dia tidak pernah menyangka akan ada risiko besar yang bersembunyi tepat di sampingnya. Tapi sayang sekali, Big Yellow terlalu cepat. Itu secepat sambaran petir. Meskipun Phyreton Savage mampu merespon di saat kritis, dia tetap tidak bisa mengelak dari serangan Big Yellow. Astaga, kepala Big Yellow menabrak tepat ke kepala Phyreton Savage. Karena dia tidak benar-benar membela diri, Phyreton Savage yang berada dalam kondisi terlemahnya tidak bisa menahan pukulan kuat Big Yellow. Ini juga karena kepala Big Yellow adalah sesuatu yang bahkan bisa menghancurkan senjata tempur tingkat menengah. Tubuh besar Phyreton Savage dikirim terbang mundur dalam garis lurus. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan mengerikan ke arah langit. Kepalanya yang besar memiliki lubang berdarah besar yang disebabkan oleh serangan sengit Big Yellow. Darah dan otak terlihat bocor dari lubang, itu adalah luka yang mematikan. Kepala Big Yellow adalah senjatanya yang tak terkalahkan, menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam akan membunuh siapapun dalam sekejap. Tetapi bahkan ketika menderita luka parah seperti itu, Phyreton Savage tidak akan mati begitu cepat. Garis keturunannya terlalu kuat, bahkan ketika dia berada pada kondisi terlemahnya, bahkan ketika dia menderita luka parah, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang kuat. Binatang iblis ganas seperti ini paling menakutkan ketika dia berjuang untuk hidupnya. Mengaum, Phyreton Savage sekali lagi diselimuti api kemarahan, beraninya Raja Iblis meluncurkan serangan diam-diam padanya di wilayahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan sama sekali. Ia merasa harkat dan martabatnya sedang ditantang. Setelah itu, ketika Phyreton Savage hendak melakukan serangan balik, suara ledakan keras datang dari atas kepalanya. Detik berikutnya, dia melihat cakar naga merah darah besar menekan ke arahnya sambil memancarkan tekanan seperti gunung. Bab 185. Bab 185 satu gerakan, dua keuntungan. Cakar naga merah darah itu sebesar gunung. Dalam sekejap, itu mulai menekan dengan kekuatan yang sangat besar. Bang! Terkejut, Phyreton Savage ditampar kembali ke tanah. Tubuhnya yang besar bertabrakan dengan tanah, menyebabkan kawah besar muncul. Serangan yang dilepaskan oleh kekuatan penuh Jiang Chen sungguh luar biasa, otot-ototnya saja bisa memberinya kekuatan lebih dari 3 juta jin, dan ketika digabungkan dengan telapak naga sejati, kekuatannya akan jauh lebih besar dari itu. Phyreton Savage adalah makhluk yang kuat, tetapi karena dia tertangkap basah saat berada dalam kondisi lemah, serta terluka parah oleh serangan menyelinap gabungan Big Yellow dan Jiang Chen, tidak peduli seberapa kuat kemampuan yang dia miliki. Tidak ada waktu baginya untuk melepaskan mereka di bawah serangan gabungan sempurna Jiang Chen dan Big Yellow. Mengaum, setelah terkena True Dragon Palm, Phyreton Savage masih tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Dia masih tak henti-hentinya berteriak sementara cahaya keemasan redup mulai mengelilingi tubuhnya. Dia sedang bersiap untuk melepaskan kemampuan bawaannya. Huff! Phyreton Savage, jangan buang waktu Anda berjuang, hari terakhir Anda di sini. Kuning besar, Jiang Chen berteriak keras. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Big Yellow segera menyerang. Dengan kecepatan ekstrim dan kepalanya yang sekeras berlian, dia sekali lagi menabrak tubuh Phyreton Savage. Kali ini, Big Yellow telah menusuk perut Phyreton Savage, menyebabkan darah dan organ dalam mengalir kemana-mana. Api naga sejati, bakar untukku. Jiang Chen tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia melepaskan api naga sejati dari cakar naganya. Api menembus luka Phyreton Savage dan mulai membakar di dalam tubuhnya. Mereka harus menyerang berulang kali sampai dia mati, mereka tidak bisa memberinya satu kesempatan pun untuk mendapatkan kembali kendali.
Oh, dengan Jiang Chen menyerang dengan api naga sejati dan telapak naga sejati secara bersamaan, tidak peduli seberapa kuat Phyreton Savage, tidak mungkin dia bisa menahannya. Lukanya semakin parah. Big Yellow telah menggunakan kepalanya untuk membuat dua lubang berdarah besar di tubuhnya, dan kekuatan hidupnya semakin lemah. Api naga sejati adalah raja di antara semua api, dan ketika digabungkan dengan tekanan telapak naga sejati, Phyreton Savage hanya bisa mengeluarkan jeritan mengerikan. Phyreton Savage terus mengeluarkan raungan menyakitkan. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Namun, itu sia-sia karena tidak ada cara dia bisa melarikan diri dari cakar naga Jiang Chen. Pada akhirnya, dia mati karena serangan gabungan Jiang Chen dan Big Yellow. Celepuk, Phyreton Savage jatuh ke tanah, tubuhnya yang hangus akhirnya menjadi tidak bergerak. Raja yang telah mendominasi gunung berkabut selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari hidupnya akan berakhir seperti ini. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat dengan jelas wajah orang-orang yang membunuhnya, ini benar-benar cara kematian yang tragis. Jiang Chen menarik kembali energinya dan menatap Big Yellow. Keduanya bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Terus terang, sebelum datang ke gunung berkabut, tidak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi Phyreton Savage yang kuat. Sekarang, dengan bantuan Sekte Green Sanctuary, dia akhirnya bisa membunuh Phyreton Savage dan mendapatkan bahan yang bisa menyelamatkan nyawa Yan Chenyu. Cepat dan ambil jiwa iblisnya. Big Yellow mendorong Jiang Chen. Jiang Chen mengacungkan jarinya seperti pedang dan melepaskan cahaya terang yang membelah tengkorak Phyreton Savage. Phyreton Savage memiliki tubuh yang kokoh, jadi bahkan jika seorang prajurit Mortal Core tiba setelah Phyreton Savage mati, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambil jiwa iblis dari mayatnya. Berdengung, mutiara berwarna emas seukuran kepalan tangan ditembakkan dari tengkorak Phyreton Savage. Itu adalah jiwa iblis Phyreton Savage, serta tujuan utama Jiang Chen untuk perjalanan ini. Dengan lambaian tangannya, Jiang Chen meraih ke jiwa iblis. Jiwa iblis terasa suam-suam kuku dan mengandung sejumlah besar energi. Perjalanan yang sangat berharga, Jiang Chen tersenyum dan menempatkan jiwa iblis di cincin penyimpanannya. Akhirnya dia bisa tenang. Budi, tubuh Phyreton Savage seperti harta karun. Selain jiwa iblisnya, bulunya juga tak ternilai harganya. Kata kuning besar, binatang besar seperti ini, jika digunakan untuk membuat baju besi itu akan memiliki sifat pertahanan yang luar biasa. Hehe, serahkan saja ke Green Sanctuary Sect. Mereka sangat membantu kita kali ini, kita harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk mereka. Jiang Chen tertawa nakal, dia tidak terlalu tertarik dengan tubuh Phyreton Savage. Setelah mengolah keterampilan transformasi naga, tubuhnya menjadi sangat kuat, dan baju besi yang terbuat dari bulu Phyreton Savage tidak berguna baginya. Big Yellow juga tidak membutuhkannya, karena tubuhnya bahkan lebih kuat dari Phyreton Savage. Oh benar, telur emas. Mata Big Yellow berbinar, itu benar, telur emas adalah harta yang sebenarnya. Jiang Chen berbalik dan terbang ke gua dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, dia kembali dengan sebutir telur emas di tangannya. Telur emas ini mengandung sejumlah besar sumber energi. Jika saya benar-benar dapat menyerapnya, saya akan dapat membentuk setidaknya 100 tanda naga lagi dan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Garis keturunan lengkap Phyreton Savage juga ada di dalam telur ini, jadi aku mungkin bisa mendapatkan kemampuan bawaan Phyreton Savage. Jiang Chen sangat senang, perjalanan ke gunung berkabut benar-benar berlimpah. Tidak hanya dia mencapai tujuannya dan memperoleh jiwa iblis Phyreton Savage, dia juga mendapatkan telur emas Phyreton Savage. Itu benar-benar dua keuntungan dengan satu gerakan. Budi, kamu adalah pria yang memiliki takdir yang hebat, dan kemanapun kamu pergi, takdir akan mengikuti. Dan dengan demikian, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Saya tidak berpikir nasib Nan Bei Chao dapat dibandingkan dengan Anda. Big Yellow berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia percaya pada Jiang Chen. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, itu adalah sesuatu yang mistis dan tak terhindarkan. Mampu bereinkarnasi seperti dia, Jiang Chen benar-benar memiliki nasib besar. Dan mengolah keterampilan transformasi naga telah membuat nasibnya semakin megah. Perjumpaannya sepanjang perjalanan membuktikan hal tersebut. Perjalanan ke gunung berkabut ini benar-benar menunjukkan bahwa Jiang Chen benar-benar diikuti oleh takdir yang hebat. Pengenalan telur emas telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menggunakan Sekte Suaka Hijau, dan hanya dengan ini dia memiliki kesempatan untuk membunuh Phyreton Savage. Pertemuan yang menentukan seperti ini, bagaimana mungkin seseorang tidak diyakinkan? Kesuksesan besar, ayo segera tinggalkan Misty Mountain dan kembali ke Black Sect. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Chen melompat ke langit. Bersama dengan Big Yellow, mereka terbang menuju pintu keluar dari Misty Mountain. Di luar gunung berkabut, tepat saat Jiang Chen dan Big Yellow keluar dari gunung, mereka segera mendengar teriakan keras. Bajingan kecil Jiang Chen, berhenti di sana. Teriakan itu keras seperti guntur, itu terdengar seperti orang yang berteriak baru saja menderita kemarahan yang sangat besar. Jiang Chen dan Big Yellow berbalik, mereka segera melihat Liu Hong dan dua lelaki tua lainnya terbang ke arah mereka dengan sangat marah. Hahaha, melihat siapa yang datang, Jiang Chen dan Big Yellow langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa Jiang Chen dan Big Yellow seperti menuangkan minyak panas ke api yang menyala. Ketiganya langsung meraung, dan sepertinya mereka akan mencabik-cabik duo ini. Bajingan, beraninya kau menjebak kami, Anda pantas mendapatkan 1000 kematian.
Liu Hong berteriak dengan marah. Haha, saya harus berterima kasih kepada penatua Sekte Liu karena telah membantu, terima kasih banyak. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hong. Setelah itu, dia meletakkan telapak tangannya di kepala si kuning besar dan berkata, kamu anjing yang tidak tahu berterima kasih, cepatlah dan katakan pikirkan kepada dermawan kami. Big Yellow akhirnya terbangun. Dia buru-buru menoleh ke arah ketiganya, dan sambil menganggukkan kepalanya dia berkata, kami tidak akan pernah melupakan perbuatan besar penatua Sekte Liu, kakak. Ah, Liu Hong memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, dia tidak tahan lagi, dan dia berteriak dengan sangat marah. Dia merasa seperti tersedak amarahnya sendiri, dan dia merasa ingin muntah darah. Ini sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Kedua bajingan ini, apakah mereka mencoba membunuhnya dengan memprovokasi dia? Tidak ada yang menuangkan minyak ke api seperti ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh kalian berdua. Saya akan mengupas kulit Anda dan merobek tendon Anda, saya akan menghancurkan setiap tulang di tubuh Anda. Liu Hong diselimuti api kemarahan. Sebuah pedang segera muncul di tangannya. Dia melepaskan semua energi yuannya untuk menyapu sekelilingnya dengan riak energi yang sangat besar. Dalam sekejap, dia berlari menuju Jiang Chen dan Big Yellow dengan serangan ganas. Dua lelaki tua lainnya yang sama-sama marah mengeluarkan senjata tempur dan mengikuti Liu Hong. Haha, dia gila. Big Yellow tertawa terbahak-bahak tanpa memberikan banyak hal. Saya tidak tertarik untuk melawan penatua Sekte Liu sekarang, jadi saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Anda sekarang. Jangan khawatir, kita akan dipertemukan oleh takdir di masa depan. Jiang Chen melambaikan tangannya ke arah Liu Hong yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia melebarkan sayap darahnya, dan bersama dengan Big Yellow, mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Ayo kejar mereka, aku akan membunuh mereka berdua hari ini. Kedua mata Liu Hong telah memerah. Dia tidak pernah membenci seseorang sejauh ini, dia tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang. Ketiga tetua sekte meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal dan mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Kuning besar, ayo kita buang. Jiang Chen telah mendapatkan apa yang dia cari. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk terus berjuang dengan sekte Suaka Hijau. Selain itu, kekuatan tempurnya saat ini tidak memungkinkan dia untuk mengalahkan Liu Hong. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam hal kekuatan, dalam hal kecepatan, bahkan dua Liu Hong tidak akan mampu mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Astaga, sayap darah Jiang Chen mengepak dengan keras, dan bersama dengan keterampilan pergeseran dimensinya, dia segera menjadi seperti meteor. Di sisi lain, sepasang sayap ringan muncul di punggung Big Yellow. Dia terbang berdampingan dengan Jiang Chen, dan dalam sekejap, mereka berhasil membuang Liu Hong dan dua lelaki tua lainnya jauh di belakang. Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya terus mengejar dengan gila-gilaan selama beberapa ratus mil, tetapi pada akhirnya, mereka terpaksa berhenti mengejar. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan target mereka, jadi apa gunanya mengejar? Mereka bahkan tidak bisa melihat debu yang ditinggalkan oleh mereka. Sekte Elder Liu, mereka berhasil melarikan diri. Seorang lelaki tua berkata dengan marah. Apakah kalian melihat itu? Mereka menuju Provinsi Qi. Mungkin mereka berasal dari Provinsi Qi. Liu Hong berkata. Tidak ada pemuda kuat seperti dia di Provinsi Qian. Jika ada, dia akan terkenal sekarang, dan kita akan tahu siapa dia. Tetua sekte lain berkata, ayo pergi, kami akan kembali ke sekte dan melapor ke kepala sekte, lalu kami akan menangkap orang-orang yang telah bertemu dengan Jiang Chen dan menanyai mereka. Jika orang ini benar-benar bukan dari Provinsi Qian, kita akan pergi ke Provinsi Qi untuk mencarinya. Kita tidak bisa melepaskan masalah ini, jika kita tidak bisa membunuh pria dan anjing ini, kita bertiga tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik di Provinsi Qian, dan reputasi kita akan hilang. Liu Hong mengertakkan gigi saat dia berbicara. Karena mereka tidak bisa mengejar Jiang Chen, mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Untuk Sekte Suaka Hijau, menemukan orang yang pernah bertemu dengan Jiang Chen adalah hal yang mudah. Hanya butuh 1 hari bagi Liu Hong sebelum dia menemukan semua pria yang muncul di luar gunung berkabut pada hari ketika Jiang Chen tiba, termasuk pria yang dimintai informasi oleh Jiang Chen. Karena pria itu, Liu Hong mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Jiang Chen datang ke Provinsi Qian. Juga, karena Jiang Chen dan Big Yellow melarikan diri ke Provinsi Qi, dia sampai pada kesimpulan bahwa Jiang Chen benar-benar berasal dari Provinsi Qi. Jadi, ketiganya secara pribadi pergi ke Provinsi Qi, dengan tambahan N dari prajurit inti ilahi pertengahan. Mereka bersumpah untuk menemukan pemuda yang bernama Jiang Chen. Ini adalah rasa malu yang sangat besar bagi sekte mereka dan diri mereka sendiri, mereka harus menemukan pemuda dan anjing ini. Jika tidak, reputasi dan wajah sekte akan sangat rusak. Sore hari berikutnya, Jiang Chen dan Big Yellow muncul di atas langit sekte hitam, lalu mereka mendarat di puncak Gunung Guosan. Bab 186. Bab 186 Ramu Pil. Puncak Gunung Guosan setenang biasanya. Herbal tersebar di seluruh bukit, dan energi yuan alami memenuhi area sekitarnya. Itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi di sekte hitam. Setelah melalui pelajaran yang menyakitkan, Guosan tidak berani lagi mengabaikannya. Dia telah menempatkan Yan Chenyu dan Han Yan di halaman, dan dia berkultivasi di dekat perkebunan herbal di luar halaman sambil melindungi Yan Chenyu dan Han Yan dari kemungkinan bahaya. Juga, jika ada yang mencoba mendekati puncak gunungnya, Guosan akan segera mengetahuinya.
Setelah Guosan menerima keterampilan 6 energi surya mendalam, basis kultivasinya telah meningkat secara eksponensial. Hanya dalam beberapa hari, basis kultivasinya di alam Mid Divine Core telah benar-benar stabil. Merasakan seseorang mendekat, Guosan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jiang Chen dan Big Yellow, dia segera bersukacita dengan kegembiraan yang luar biasa. Adik laki-laki, kamu kembali. Guosan muncul dari tempat dia duduk dan berjalan ke Jiang Chen. Kakak, bagaimana kabar Yu kecil dan kakak Yan? Jiang Chen bertanya. Jangan khawatir, kakakmu telah berjaga-jaga sepanjang waktu, bahkan seekor lalat pun tidak bisa lepas dari akal sehatku. Guosan berkata dengan sangat percaya diri. Dia memiliki tampilan yang terhormat, dan dia bersemangat. Energinya menjadi jauh lebih kuat. Setelah mengolah 6 energi surya mendalam dan menerobos ke alam inti ilahi pertengahan, Guosan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan bisa dianggap sebagai kelahiran kembali baginya. Kerja yang baik, Jiang Chen mengangguk. Guosan tidak mengecewakannya kali ini. Meskipun Fan Zongtang tidak datang memberi mereka masalah kali ini, Jiang Chen puas dengan sikap Guosan. Saudaraku, apakah kamu bertemu Fireton Savage di Gunung Berkabut? Itu adalah binatang teror, untuk mendapatkan jiwa iblisnya, kamu harus merencanakan dengan hati-hati sebelum membuat keputusan apapun. Guosan buru-buru berkata, sialan, Pak Tua, mengapa kamu memandang rendah kami? Jadi bagaimana jika Fireton Savage itu menakutkan? Biarkan saya memberitahu Anda, kami telah membunuh Fireton Savage itu. Big Yellow memutar matanya dan menatap Guosan. Apa? Fireton Savage dibunuh olehmu, siapa yang akan percaya itu? Kuning besar, saya tahu bahwa setiap orang terkadang suka membual sedikit, tetapi seseorang harus dengan segala cara tidak pernah berpura-pura telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan kedua kemampuan Anda, tidak mungkin membunuh Fireton Savage hanya dalam beberapa hari. Jangan coba-coba membodohiku seperti aku masih anak 3 tahun. Guosan balas menatap Big Yellow dengan serius. Sialan kamu, aku tidak pernah mengira kamu adalah anak berusia 3 tahun. Dalam pikiran ayahmu, kamu hanya bayi berusia 6 bulan. Big Yellow mengeluarkan, oh, beraninya Guosan memandang rendah dia. Jika bukan karena Jiang Chen ada di sini, si kuning besar mungkin sudah menggigit pantat Guosan sekarang. Kakak Guo, Big Yellow mengatakan yang sebenarnya, kami benar-benar membunuh Fireton Savage. Inilah jiwa iblisnya. Jiang Chen membalik telapak tangannya dan mengambil jiwa iblis dari cincin penyimpanannya. Ekspresi Guosan berubah drastis ketika dia merasakan fluktuasi energi yang kuat yang berasal dari jiwa iblis. Ini benar-benar jiwa iblis Fireton Savage. Kaldu, adik, bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin? Guosan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia belum pernah melihat jiwa iblis Fireton Savage yang sebenarnya, tetapi dia bisa mengetahui tingkat jiwa iblis ini. Jiwa iblis Mid Divine Core Puncak, itu pasti milik Fireton Savage, karena Jiang Chen tidak akan pernah membuat lelucon seperti ini. Jangan kaget, kakak, biarkan saya menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Jiang Chen mulai memberitahu Guosan apa yang terjadi di Gunung Berkabut. Seluruh cerita benar-benar mengejutkan Guosan. Adik laki-laki, brilian. Itu sangat pintar, bagaimana Anda membuat rencana licik seperti itu? Sekte Suaka Hijau yang malang itu menderita kerugian besar karenamu. Dengan menggunakan mereka untuk membantu Anda membunuh Fireton Savage dan menuai semua panen, Anda dapat secara drastis mengurangi kedua kekuatan mereka. Rencana itu sangat cerdas. Guosan tersapu oleh Jiang Chen. Bahkan, dia tidak memiliki banyak harapan untuk perjalanan Jiang Chen ke Gunung Berkabut sebelum ini. Target mereka adalah Fireton Savage yang kuat. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Jiang Chen bisa membunuh binatang iblis Mid Divine Core yang menakutkan sama sekali. Tapi yang mengejutkannya, Jiang Chen benar-benar melakukannya, dan dia melakukannya dengan cara yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Guosan. Membingkai seseorang dan membuat mereka saling bertarung, metode ini sangat brilian. Tidak ada yang layak disebut, sungguh. Sekte Green Sanctuary menyinggung saya pada awalnya, itu sebabnya saya tidak akan merasa bersalah menggunakannya untuk keuntungan saya. Jiang Chen berkata, faktanya, bahkan jika Sekte Suaka Hijau tidak menyinggung perasaannya, untuk mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage, Jiang Chen mungkin masih menggunakan trik yang sama. Sebagai seorang pria, dia memiliki pembenaran untuk menjadi gila karena cintanya dan saudara-saudaranya. Dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Tidak peduli apakah itu manusia atau benda, dia akan menggunakan semuanya untuk keuntungannya sendiri, dan Sekte Suaka Hijau adalah alatnya kali ini. Namun, saya tidak berpikir Sekte Suaka Hijau akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Saya tahu tentang sekte ini, itu adalah salah satu sekte terbesar di Provinsi Qian, dan kekuatan mereka hampir sama dengan Sekte Hitam kami. Mereka bukan orang yang mudah diremehkan, kurasa mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Guosan berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir, saya tidak pernah memikirkan Sekte Suaka Hijau itu. Karena saya telah mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage, saya akan mulai membuat Profound Six Solar Pill sekarang. Sudah siapkan semua bahannya? Jiang Chen bertanya. Kondisi Yan Chenyu semakin memburuk dari hari ke hari. Karena dia sekarang telah mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi.
Dari semua 49 bahan yang dibutuhkan untuk Profound Six Solar Pill, saya sudah menyiapkan 47 di antaranya. Termasuk jiwa iblis Vireton Savage, kami memiliki 48, dan kami masih kekurangan satu ramuan terakhir. Anggrek Valet Ying. Ramuan ini membutuhkan lingkungan yang ketat untuk tumbuh, dan bahkan saya tidak dapat menanamnya di sini, dan saya tidak dapat menemukannya dimanapun di seluruh sekte hitam. Guosan mengerutkan alisnya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua herbal selama beberapa hari terakhir, dan untuk membiarkan Jiang Chen meramu pil 6 surya yang mendalam, dia telah mengambil semua kekayaannya. Tapi tetap saja, ada satu ramuan terakhir yang tidak dia miliki, Valet Ying Orchid, yang merupakan bahan utama dari Profound Six Solar Pill yang tidak bisa diganti. Saya menemukan anggrek Valet Ying di gunung berkabut. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen mengambil anggrek Valet Ying yang bersinar dari cincin penyimpanannya. Guosan langsung tercengang, dan dia menatap Jiang Chen dengan mulut terbuka lebar. Dia terdiam saat menghadapi saudaranya ini. Di masa lalu, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai apapun yang dia inginkan. Namun, sejak dia bertemu Jiang Chen, dia mulai yakin bahwa pemuda ini adalah pria yang penuh keajaiban. Guosan khawatir tentang bagaimana dia bisa menemukan anggrek Valet Ying, tapi sekarang Jiang Chen telah kembali dengan itu. Ini tidak hanya membuktikan kemampuan Jiang Chen, tetapi juga menunjukkan banyaknya nasib yang dimiliki Jiang Chen. Adik laki-laki, kamu benar-benar pria yang mampu membuat apapun terjadi. Sisa ramuan telah disiapkan, dan saya juga telah mengosongkan ruang tungku. Anda dapat meramu pil di sana tanpa gangguan. Meramu Profound Six Solar Pill benar-benar berbeda dari meramu Five Elemental Pill. Langkah-langkah yang diambil rumit, dan tidak ada pil biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika Jiang Chen adalah orang yang meramu pil, dia mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk meramunya. Hanya langkah menggabungkan jiwa iblis Vireton Savage ke dalam pil saja adalah sesuatu yang sangat berat. Jika itu Guosan, tidak hanya waktu yang dibutuhkan tidak diketahui, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk meramu pil. Api biasa bahkan tidak bisa menghancurkan jiwa iblis Vireton Savage. Ruang tungku Guosan sangat besar, itu adalah ruang tungku terbesar di Sekte Hitam. Dengan keempat dinding disegel, itu seukuran istana. Ada banyak laci rahasia yang tersembunyi di dalam dinding ruang tungku, dan meskipun laci ini tertutup, Jiang Chen masih bisa mencium aroma herbal dari mereka. Di sini, hampir semua ramuan berharga Sekte Hitam disimpan. Lantai di ruang tungku terbuat dari batu emas, memberikan tampilan yang megah. Di atas ruang tungku ada beberapa jendela berbentuk bulat yang terbuat dari kristal transparan. Jendela bundar di atas dan lantai persegi di bawah sangat cocok dengan tatanan alam. Dan tepat di tengah ruangan, berdiri tungku emas setinggi 3 meter. Ini adalah tungku yang berharga. Dengan kemampuan Guosan, tidak perlu menggunakan tungku ketika dia meramu beberapa pil biasa, dia hanya bisa energi Yuan dan energi jiwanya, serta beberapa api. Namun, jika dia akan meramu pil yang lebih rumit yang akan memakan waktu lama, dia masih membutuhkan bantuan dari tungku. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung seluruh proses. Meskipun ruang tungku tampak megah dan megah, dengan pengalaman luas Jiang Chen, dia telah melihat banyak ruang tungku. Ruang tungku seperti ini bukan apa-apa baginya. Namun, ketika dia berdiri di dalamnya, dia tidak bisa tidak mengingat rumah wali kota di Fragrant Sky City. Jika dia membandingkan ruang tungku di rumah wali kota dengan yang ini, yang ada di rumah wali kota adalah sampah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ayah sekarang. Karena wilayah di sekitar kota Langit Wangi sangat damai, serta memiliki perlindungan Raja Iblis, saya pikir tidak ada hal berbahaya yang akan terjadi. Selain itu, saya telah memberi ayah keterampilan Yuan yang mendalam, dan dengan bakat dan potensinya, saya yakin dia setidaknya telah menembus ke alam inti surgawi sekarang. Memikirkan Jiang Zhenhai, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum lembut di wajahnya. Memfokuskan kembali pada saat ini, Jiang Chen menemukan segala macam herbal menumpuk di samping tungku. Ada 47 dari mereka, dan semuanya diminta untuk membuat Profound Six Solar Pill. Guosan sebenarnya masih bisa diandalkan. Jiang Chen tersenyum. Dia segera menyesuaikan wujudnya ke level optimal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meramu Profound Six Solar Pill mengharuskan dia untuk keluar semua. Sangat mudah bagiku untuk menggabungkan semua 48 herbal, bagian yang paling sulit adalah menggabungkannya dengan jiwa iblis Vireton Savage. Jiwa iblis di puncak ranah Mid Divine Core sangat tahan lama, api biasa tidak bisa membakarnya sama sekali. Untungnya, saya memiliki api naga sejati. Jika tidak, saya tidak akan bisa membuat Profound Six Solar Pill, bahkan jika saya mendapatkan jiwa iblis. Jiang Chen merasa sangat beruntung, api yang dia miliki sebelumnya hanyalah api dari Fury Tiger. Itu sangat lemah, tapi itu cukup untuk meramu pil peringkat mortal. Namun, ketika sampai pada pil yang lebih canggih dan rumit, pil Fury Tiger tidak berguna. Tapi, karena dia telah memperoleh api naga sejati, api yang bisa dibandingkan dengan api yang membentuk alam semesta, yang mampu membakar segalanya, dia mampu membuat pil tingkat yang lebih tinggi. Datang, Jiang Chen melambaikan tangannya dengan cara yang sederhana, dan di bawah kendali energi Yuannya, semua 47 herbal, serta Valet Ying Orchid, melayang di depannya. Setelah itu, Jiang Chen segera melepaskan skill Grid Soul Derivation miliknya. Dengan bantuannya, dia akan bisa mendapatkan kontrol yang tepat atas setiap ramuan. Pop, diikuti oleh getaran lembut, Jiang Chen meludahkan bola api dari mulutnya.
Bola api itu langsung meledak dan berubah menjadi lautan api yang menelan semua tanaman obat. Di bawah panasnya api naga sejati, semua kotoran di dalam tumbuhan sedang dibakar. Meskipun proses pemurnian terlihat sederhana, itu adalah langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Tindakan Jiang Chen memurnikan lusinan herbal sekaligus cukup mengejutkan. Jiang Chen perlu mengontrol suhu api naga sejati dengan keterampilan derivasi jiwa hebatnya. Jika suhunya terlalu tinggi, semua tumbuhan akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Bab 187. Bab 187 prestasi mengagumkan. Api yang membakar menari-nari dengan gembira. Udara sepertinya diambang terbakar. Meskipun Jiang Chen mengendalikan api, serta menutupi api dengan sejumlah energi yuannya, api naga sejati terlalu kuat. Itu telah menaikkan suhu ruang tungku dalam sekejap, menyebabkan aliran udara yang menyala-nyala melayang di ruang tungku. Jiang Chen memiliki ekspresi tenang. Rambut hitamnya berkibar ke belakang, dan matanya penuh dengan semangat seperti sepasang batu permata gelap. Dengan seluruh fokusnya, dia terus menatap lautan api di depannya. Di dalam api, semua 48 herbal mengambang di posisi yang berbeda, dan dibakar dengan suhu berbeda yang cocok untuk mereka secara individual. Jika Guo San ada di sini, meskipun dia sudah tahu tentang kemampuan Jiang Chen, dia akan berbaring di lantai karena sangat shock. Memurnikan 48 herbal dibandingkan dengan 5 herbal secara bersamaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Ini karena setiap ramuan memiliki titik lebur sendiri dalam pemurnian, hanya ketika panas mencapai titik tertentu akan dimurnikan dan kotoran akan hilang. Jika suhunya tidak cukup tinggi, maka kotoran tidak akan terbakar sepenuhnya, dan jika suhunya terlalu tinggi, itu akan membakar beberapa esensi ramuan. Oleh karena itu, dalam proses pemurniannya, dibutuhkan sang alkemis untuk memiliki kontrol api yang sangat tepat. Sang alkemis perlu fokus dengan seluruh perhatiannya, dan menggunakan energi jiwanya untuk merasakan titik peleburan setiap ramuan, dan mengontrol suhu nyala api ke titik itu. Hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan semua kotoran sambil menjaga semua esensinya. Tidak ada keraguan tentang ini menjadi langkah yang sangat sulit dalam alkimia. Karena itu, ketika alkemis biasa membuat pil, mereka akan menggunakan tungku untuk membantu mengontrol suhu nyala api. Selain itu, karena setiap ramuan memiliki titik lelehnya sendiri, sang alkemis perlu memurnikannya satu persatu, atau memurnikan herbal dengan titik leleh yang sama pada saat yang bersamaan. Jika dua herbal dengan titik leleh yang berbeda dimurnikan pada saat yang sama, biasanya akan menghasilkan kotoran yang tersisa atau esensi yang terbakar, yang kemudian membuat pil berkualitas rendah. Bahkan para alkemis dengan pengalaman yang kaya mungkin paling banyak memurnikan beberapa ramuan sekaligus. Fakta bahwa Jiang Chen mampu memurnikan lusinan herbal sekaligus sangat mencengangkan. Hanya alkemis terkenal yang berani melakukannya, dan tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya dengan santai. Namun, ini adalah Jiang Chen, dia pernah menjadi alkemis peringkat Sein yang perkasa. Seiring dengan keterampilan derivasi jiwa hebat yang memberinya persepsi yang sangat baik dan kontrol yang tepat, dia juga memiliki api naga sejati. Dia benar-benar memiliki kecakapan yang saleh dalam hal meramu pil. Memurnikan lusinan herbal pada saat yang sama bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Jiang Chen perlu menemukan lebih dari 40 titik peleburan dalam ramuan ini dan membakarnya pada saat yang sama. Langkah ini telah memakan waktu hampir 3 jam. Saya membutuhkan waktu hampir 3 jam. Jika saya berada di masa jaya saya akan dapat melakukannya dalam hitungan menit. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dia katakan didengar oleh Guo San, atau alkemis lainnya, mereka mungkin telah memuntahkan semua darah mereka dan mencoba menyerang Jiang Chen. Kata-katanya memberikan pukulan besar bagi semua alkemis. Kata-katanya bisa membuat setiap alkemis di dunia ini merasa malu. Kesampingkan alkemis lain dan gunakan saja Guo San sebagai contoh. Jika dia ingin memurnikan semua 48 herbal, mungkin dia membutuhkan setidaknya 4-5 hari. Adapun jiwa iblis Vireton Savage, dia mungkin membutuhkan lebih lama lagi. Dan kemudian ada langkah terakhir yang menggabungkan semua bahan. Tanpa setidaknya setengah bulan, mustahil baginya untuk meramu Profound Six Solar Pill. Selanjutnya, saya perlu memperbaiki jiwa iblis Vireton Savage. Saya akan mencairkannya menjadi cair, lalu saya akan menggabungkan semuanya dan menghasilkan pil. Jiang Chen berpikir dalam hati. Dengan kendali energi yuannya, 48 esens herbal yang dimurnikan bersinar penuh warna. Semuanya tampak seperti tetesan kristal saat melayang di salah satu sudut dalam nyala api. Jiang Chen membalik telapak tangannya dan mengambil jiwa iblis Vireton Savage berwarna emas dari cincin penyimpanannya, lalu dia melemparkan jiwa iblis seukuran kepalan tangan ke lautan api. Api naga sejati miliknya berubah menjadi lusinan naga berapi yang segera mengepung jiwa iblis. Jiang Chen berteriak, lalu dia menyesuaikan suhu True Dragon Flame secara maksimal, lalu dia mulai membakar jiwa iblis Vireton Savage. Jiwa iblis Vireton Savage mengandung sejumlah besar esensi energi, dan itu tidak bisa disia-siakan. Selain itu, di dalamnya juga terkandung energi yang murni, yang merupakan sumber kekuatan Vireton Savage. Sebenarnya, jiwa iblis itu hanya mengandung esensi iblis, jadi tidak perlu dimurnikan sama sekali. Yang dilakukan Jiang Chen sekarang adalah mencairkannya menjadi bentuk cair sehingga dia bisa menggabungkannya dengan bahan-bahan lainnya. Mencairkan jiwa iblis Vireton Savage adalah hal yang sangat sulit. Tidak hanya sulit karena daya tahannya, Jiang Chen juga perlu memastikan bahwa sumber energi yang terkandung di dalamnya tidak terbuang percuma, dan itu mengharuskannya untuk ekstra hati-hati saat melelehkannya.
Dia tidak mampu membuat satu kesalahan pun. Di luar ruang tungku, Guosan dan Big Yellow sedang duduk berhadap-hadapan di samping meja batu. Kali ini, Guosan cukup murah hati untuk menyajikan anggur terbaik yang telah diseduhnya dengan beberapa bumbu ke Big Yellow. Dalam pikirannya, Jiang Chen perlu beberapa hari untuk meramu pil kali ini, jadi dia bisa menggunakan waktu itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi selama perjalanan mereka ke Gunung Berkabut dari Kuning Besar. Orang tua Guosan, kamu akhirnya menunjukkan keramahan dan melayani anjing tuan ini dengan anggur yang enak, tidak buruk. Setelah mengikuti anjing master ini selama beberapa waktu, Anda telah belajar dari saya dan menemukan cara melakukan sesuatu dengan benar. Big Yellow memegang gelas anggur giok dengan cakarnya. Dia meminum anggur yang enak sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sudah cukup, aku bahkan tidak bisa menutup mulutmu dengan anggur yang enak ini. Saya pikir hari di mana Anda berhenti menjadi begitu narsis adalah hari ketika matahari terbit dari barat. Cepat, beritahu ayah semua detail tentang perjalananmu ke Gunung Berkabut. Guosan segera menghentikan Big Yellow untuk berbicara lebih jauh. Ketika sisi narsis anjing ini terbangun, langit akan berjalan dan tanah akan terbang. Dia adalah salah satu pembual yang hebat. Ketika Guosan menyebut Gunung Berkabut, Big Yellow langsung menjadi bersemangat. Dia mulai berbicara tanpa henti, dan air liurnya memercik kemana-mana, termasuk wajah dan kepala Guosan. Dia bingung apakah itu air liur Big Yellow atau anggur. Guosan mengerutkan alisnya, dia mulai menyesali keputusannya untuk mengobrol dengan Big Yellow. Jika bukan karena dia benar-benar ingin tahu detail tentang apa yang terjadi di Gunung Berkabut, dia mungkin akan membalik meja dan pergi, tanpa pernah duduk bersama dengan Big Yellow untuk minum lagi. Dalam ruang tunggu, Jiang Chen butuh 1 hari penuh sebelum dia akhirnya melelehkan jiwa iblis Vireton Savage. Ada sedikit keringat yang menetes dari dahinya. Jika itu adalah alkemis lain, dia mungkin sudah berbaring di lantai karena kelelahan. Sekarang, langkah selanjutnya, menggabungkan semua bahan dan memproduksi pil, langkah yang paling penting. Ekspresi Jiang Chen berubah menjadi serius, bahkan dia tidak berani menunjukkan pengabaian apapun sekarang. Akhirnya, Jiang Chen memulai langkah terakhir dari proses tersebut. Penggabungan, Provinsi Qian, Sekte Suaka Hijau, Liu Hong dan tetua sekte lainnya kembali dari Provinsi Qi, dan mereka sekarang bertemu dengan King Styx. Bagaimana itu? Apakah kalian menemukan sesuatu? Kekuatan tempur King Styx hampir pulih sepenuhnya. Dia membuka matanya dan menatap Liu Hong dan 2 tetua sekte lainnya. Kepala sekte, kami telah menemukan sesuatu, itu sebabnya kami kembali untuk melaporkannya kepada Anda. Kami akan menunggu perintah kepala sekte. Liu Hong berkata. Mengapa? Apakah pemuda itu memiliki latar belakang yang merepotkan? King Styx mengerutkan alisnya. Dengan amarah Liu Hong, dia tidak langsung membunuh Jiang Chen, tetapi malah kembali ke Green Sanctuary Sect. Ini membuktikan bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang merepotkan. Setidaknya, latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Liu Hong. Itu benar, bahwa Jiang Chen bukan dari Provinsi Qian, dia berasal dari Provinsi Qi, dan dia sangat terkenal di Provinsi Qi. Ketika kami tiba di Provinsi Qi, setiap orang yang kami tanya tahu namanya. Li Hong berkata dengan perasaan campur aduk. Perjalanan ke Provinsi Qi adalah untuk mencari tahu tentang Jiang Chen tanpa diduga berjalan mulus. Dia mengira dia harus pergi melalui seluruh Provinsi Qi untuk menemukan Jiang Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen begitu terkenal sehingga setiap orang yang dia tanyakan tahu tentang dia. Memang, Jiang Chen adalah pria yang diketahui semua orang di Provinsi Qi. Selain itu, tempat Liu Hong pergi adalah daerah Yellowstone, tempat Jiang Chen disembah seperti makhluk abadi, dan bahkan seorang anak berusia 3 tahun mengidolakannya. Beritahu aku tentang itu, King Styx berkata. Pemuda itu adalah murid Sekte Hitam, dan dia memulai debutnya di kompetisi Provinsi Qi. Dia juga memiliki perjanjian pertarungan dengan Nan Beichao dari Burning Sky Pavilion dalam 1 tahun. Dia baru-baru ini menjadi terkenal di Provinsi Qi setelah membunuh semua Blood Devils dan Lord Blood Moon. Dia bahkan membunuh Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Saya mendengar bahwa kecepatan kultivasi pria ini sangat cepat, dan Taois Hitam menyukai dia. Itu sebabnya kami tidak menyerang, dan malah kembali untuk melapor. Kami membutuhkan kepala sekte untuk memutuskan masalah ini. Liu Hong memberitahu King Styx tentang semua yang telah dia pelajari di Provinsi Qi. Nan Beichao adalah seorang jenius tak tertandingi yang langka, dan saya pikir dinasti martial Sein telah memperhatikannya. Tidak ada keraguan dia akan bergabung dengan mereka di masa depan. Jiang Chen ini benar-benar berani membuat perjanjian pertarungan 1 tahun dengannya. King Styx mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut dengan Jiang Chen, seorang jenius seperti dia pasti dikenal oleh banyak orang. Kepala sekte, karena Jiang Chen berasal dari Sekte Hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Hong bertanya. Kekuatan keseluruhan Sekte Hitam mirip dengan Sekte Suaka Hijau. Selain itu, jika Sekte Suaka Hijau benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh Jiang Chen di Provinsi Qi, tidak akan ada banyak keuntungan bagi mereka, karena tempat itu bukan wilayah mereka. Mari kita tunggu, kita tidak bisa menyinggung Sekte Hitam sekarang. Provinsi Qi bagaimanapun juga bukan wilayah kita. Biarkan saja pemuda itu pergi untuk saat ini. Aku akan pulih sepenuhnya besok, lalu aku akan pergi ke Gunung Berkabut dan membunuh Vireton Savage itu. Jika saya bisa mendapatkan jiwa iblisnya, saya akan bisa menerobos ke alam jiwa tempur. Ketika saat itu tiba, Sekte Hitam tidak akan menjadi apa-apa, kata King Styx. Namun,
dia tidak menyangka bahwa apa yang menunggunya besok ketika dia tiba di gunung berkabut hanyalah Phyreton Savage yang mati, dan keputusannya untuk membiarkan Jiang Chen pergi untuk saat ini tidak nyata. Baiklah, kami akan mengikuti perintah kepala sekte. Liu Hong menangkupkan tinjunya ke arah King Styx. Meskipun dia sangat membenci Jiang Chen, dia juga mengerti bahwa pergi ke sekte hitam untuk membunuh Jiang Chen pada dasarnya tidak mungkin. Karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti perintah King Styx. Sekte hitam, puncak gunung Guosan. Larut malam, riak energi tiba-tiba keluar dari ruang tungku yang telah sunyi sepanjang hari. Guosan dan Big Yellow mengangkat alis mereka secara bersamaan. Riak-riak ini, jangan bilang dia berhasil meramu pil. Guosan berkata dengan sedikit tidak percaya. Hanya 1,5 hari telah berlalu, dan jika Jiang Chen benar-benar meramu Profound Six Solar Pill dalam 1,5 hari, itu akan menjadi pencapaian yang sangat mencengangkan. Retakan, pintu ruang tungku didorong terbuka, dan Jiang Chen yang mengenakan pakaian putih berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah di wajahnya, dan pil berwarna emas mengambang di telapak tangannya. Bab 188. Bab 188 Istana Bela Diri. Guosan segera mengarahkan pandangannya pada pil yang mengambang di telapak tangan Jiang Chen. Dia bisa merasakan energi murni yang terpancar dari pil itu, dan semua simbol mistis yang menutupi pil itu memberinya rasa keilahian. Energi yang meluap dari pil itu akan membuat siapa saja yang menghirupnya merasa segar kembali, dan memberinya perasaan nyaman yang tiada taraf. Dua sinar terang berteriak dari mata Big Yellow, dia terus menatap pil itu sambil meneteskan air liur tanpa henti. Sial, pil ini terlihat sangat lezat. Akan lebih baik jika ayah bisa mengambilnya sebagai hidangan pembuka dengan anggur ini. Big Yellow berkata dengan tidak berperasaan. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kaki Jiang Chen menghantam wajahnya, meninggalkan jejak kaki yang besar di atasnya. Anjing terkutuk, jangan pikirkan itu. Anda hanya mencari pemukulan yang keras. Jiang Chen memelototi Big Yellow. Big Yellow tahu dia salah, jadi, untuk pertama kalinya, dia tidak membalas. 48 herbal dikombinasikan dengan jiwa iblis Phyreton Savage dan Six Solar Holy Water. Akhirnya, saya berhasil meramu Profound Six Solar Pill. Dengan pil ini, Yu kecil akan dapat mempertahankan energi hidupnya. Jiang Chen berkata, dia telah menyiapkan 6 air suci surya sebelum dia mulai meramu pil. Jiang Chen mengolah 6 energi surya, yang memungkinkannya untuk menyerap energi yang murni dari lingkungan alam dan mengubahnya menjadi 6 air suci surya, dan ini adalah salah satu bahan yang tidak dapat diganti. Oh, adik laki-laki, Guosan tiba-tiba mulai menangis. Air mata mengalir, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Jiang Chen bingung dengan air mata Guosan. Dia telah memperoleh jiwa iblis Phyreton Savage dan berhasil membuat Profound Six Solar Pill, jadi Guosan seharusnya bahagia. Bahkan jika dia tidak bahagia sama sekali, mengapa dia menangis? Kakak Guo, apa yang terjadi padamu? Siapa yang menindas Anda? Apakah itu kuning besar? Biarkan aku menggertaknya kembali. Jiang Chen berkata dengan serius, tetapi itu justru membuat Guosan menangis lebih keras. Sialan, kamu yang membuatnya menangis, apa hubungannya ini denganku? Orang tua ini menangis karena kamu memukulnya dengan keras. Big Yellow melompat dan meluruskan situasi. Mendengar ini, Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa Guosan menangis. Itu semua karena Jiang Chen telah berhasil mengarang Profound Six Solar Pill peringkat tinggi hanya dalam 1,5 hari. Guosan adalah seorang alkemis terhormat di Provinsi Qi, jadi ini benar-benar pukulan besar bagi harga dirinya. Saudaraku, ini benar-benar pukulan besar bagiku. Guosan senang, tetapi pada saat yang sama, dia merasa agak tertekan. Dia senang karena Jiang Chen akhirnya mengarang Profound Six Solar Pill, dan itu berarti Yan Chenyu tidak akan mati. Namun, dia tertekan karena Jiang Chen telah memberikan pukulan besar di wajahnya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa jenius Jiang Chen, dia akan membutuhkan setidaknya 3-4 hari untuk meramu pil, tetapi dia tidak pernah berpikir itu hanya akan membawanya 1,5 hari. Juga, dilihat dari warna pilnya, itu adalah pil yang 100% efektif. Keahlian meracik pilnya sungguh mencengangkan. Kakak, jangan menangis, kamu telah mempelajari keterampilan derivasi jiwa hebat, keterampilan alkimiamu pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Aku akan pergi menyelamatkan Little Yu sekarang. Jiang Chen menepuk bahu Guosan untuk menunjukkan kenyamanannya. Setelah itu, dia berjalan menuju arah di mana Yan Chenyu sedang beristirahat. Guosan menghela nafas panjang, lalu dia mengikuti Jiang Chen. Keberadaan Jiang Chen telah mengajarinya apa itu keajaiban. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak peduli apapun hal-hal yang menentang surgawi yang terjadi di sekitar Jiang Chen, Guosan tidak akan pernah berperilaku seperti ini lagi. Yan Chenyu masih berbaring di tempat tidur di dalam kamar dengan tenang, dia tampak seperti putri tidur. Jiang Chen berjongkok di sebelahnya. Dia meletakkan telapak tangannya di wajahnya yang dingin, lalu dia dengan lembut berkata, Yu kecil, itu adalah kesalahan kakak Jiang Chen karena tidak bisa melindungimu. Ketika Anda pulih, saya berjanji, saya tidak akan membiarkan Anda menderita keluhan apapun. Siapapun yang berani menggertak Anda, saya akan membunuh mereka. Suara Jiang Chen lembut dan lembut, tapi Guosan bisa merasakan tekad dan kekejaman di dalamnya. Tidak ada kata-kata dari pria ini yang bisa dianggap sebagai lelucon. Jiang Chen menempatkan Profound Six Solar Pill ke dalam mulut Yan Chenyu. Ketika pil memasuki tubuhnya, dalam sekejap, sejumlah besar energi muncul dari tubuhnya.
Hanya dalam waktu singkat, penghalang cahaya berwarna emas muncul di luar tubuhnya. Yan Chenyu masih tidur dengan tenang di dalam penghalang. Penghalang cahaya keemasan itu seperti kepompong yang melindungi Yan Chenyu, menunggunya untuk membebaskan diri dan dilahirkan kembali. Kekuatan Profound Six Solar Pill akan dapat menjamin bahwa Little Yu tetap hidup. Dia juga akan menyerap kekuatan dari pil sedikit demi sedikit, kultivasi Little Yu akan terus berkembang bahkan saat dia sedang tidur. Di masa depan, ketika saya menemukan 9 air suci surya dan membiarkannya meminumnya, Yu kecil akan segera bangun dan kultivasinya akan melambung. Jiang Chen menjelaskan. Guo San menganggukkan kepalanya. Dia tidak meragukan kata-kata Jiang Chen, Profound Six Solar Pill berisi jiwa iblis Phyreton Savage, dan nilainya sangat besar. Jika memiliki 9 air suci surya, belum lagi Yan Chenyu yang memiliki tubuh ilahi yang memiliki 9 meridian yin, bahkan orang biasa pun akan menjadi jenius, dan kultivasinya akan melambung juga. Kakak Guo, aku mungkin akan pergi ke neraka-neraka dalam beberapa hari. Anda harus membantu saya merawat Little Yu dan saudara Yan. Setelah menyelamatkan Yan Chenyu, tujuan Jiang Chen selanjutnya adalah memasuki neraka-neraka dan menemukan binatang iblis duniawi. Han Yan adalah saudara laki-laki pertamanya setelah bereinkarnasi, serta satu-satunya saudara laki-lakinya. Jadi dia harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin memasuki neraka-neraka? Saat menyebut neraka-neraka, Guo San hanya bisa mengerutkan alisnya. Tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya, sebaiknya jangan pergi ke sana. Saya sangat tertarik dengan neraka-neraka ini. Kebetulan saya juga harus pergi ke sana untuk menyelamatkan saudara Yan. Karena Guan Yiyun cukup berani untuk masuk, tidak ada yang perlu ditakuti oleh saya, Jiang Chen. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Dia menyukai petualangan dan tantangan, itu memberinya makna hidup. Selain itu, dengan mengembangkan keterampilan transformasi naga, dia harus melalui sejumlah tantangan sebelum menghasilkan kemajuan apapun. Keterampilan transformasi naga semakin sulit untuk dikultivasikan semakin Anda menerobos. Oleh karena itu, Jiang Chen akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki neraka-neraka. Big Yellow, perjalanan ke neraka-neraka sangat berbahaya. Kamu bisa memilih untuk tidak mengikutiku, aku tidak akan memaksamu. Jiang Chen menatap Big Yellow saat dia berbicara. Sialan, bagaimana kamu bisa meninggalkanku ketika pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Biarkan saya memberitahu Anda teman ini, tidak mungkin Anda bisa meninggalkan saya dan pergi sendiri. Ayah akan pergi ke neraka-neraka ini bersamamu, apapun yang terjadi. Big Yellow mengangkat kepalanya yang sombong dan berbicara dengan nada arogan. Haha bagus. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dan dia merasa agak tersentuh di dalam hatinya. Meskipun hubungannya dan Big Yellow dimulai setelah pertengkaran sengit, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan melalui banyak peristiwa, mereka telah membangun hubungan yang mendalam. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Jiang Chen, tidak peduli seberapa berbahaya tampaknya, Big Yellow selalu bersedia mengikutinya. Dari membunuh Lord Blood Moon hingga Phyreton Savage, Big Yellow selalu sangat membantu. Selain itu, ketika anjing ini mengikutinya, bantuan yang diberikannya sangat besar. Setelah menyelesaikan masalahnya dengan Yan Chenyu, Jiang Chen akhirnya bisa memiliki ketenangan pikiran. Dia merasa santai pada akhirnya. Pada malam yang sama, di luar perkebunan herbal Guo San, Jiang Chen, Guo San dan Big Yellow duduk mengelilingi meja batu, minum bersama. Dan tentu saja, mereka meminum anggur terbaik yang dibuat Guo San. Astaga, tiba-tiba, sesosok-sosok turun dari langit di atas dan muncul di sebelah meja. Pria itu tidak menunjukkan formalitas apapun, dia hanya duduk dan mengambil teko anggur, lalu dia menghabiskannya dengan sekali teguk. Kepala sekte, ini sangat kasar dari Anda bahkan tidak meminta izin kepada saya. Anggur itu milikku, Guo San berkata dengan mengejek. Orang yang tiba-tiba datang adalah ketua sekte hitam, Taois hitam. Apa, ayah hanya minum seteguk anggurmu, bagaimana kamu bisa begitu pelit? Jarang bagi Daoist Black begitu ramah. Saya yakin kepala sekte ada di sini karena suatu alasan. Jiang Chen berkata sambil menangkupkan tinjunya ke arah Daoist Black. Memang, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang sesuatu, itu akan memberi Anda rasa krisis. Daoist Black berkata sambil menatap Jiang Chen. Rasa krisis. Saya kira itu terkait dengan Nan Beichao. Jiang Chen adalah pria yang brilian, sesuatu yang bisa menarik perhatian Taois hitam dan terkait dengan Jiang Chen, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan Nan Beichao. Betul sekali, saya baru saja mendapat kabar yang mengatakan bahwa Nan Beichao telah menembus ke ranah inti ilahi. Bukan ini yang istimewa, yang penting dia telah dipilih oleh Istana Bela Diri, dan sekarang menjadi murid Istana Bela Diri. Saat menyebutkan Istana Bela Diri, Taois hitam tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit rasa hormat di wajahnya. Apa, Nan Beichao dipilih oleh Istana Bela Diri? Guo San berseru seolah baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan ekspresi bingung, Jiang Chen bertanya, Istana Bela Diri, apa itu? Jiang Chen, sepertinya kamu tidak memiliki banyak pengetahuan tentang distribusi kekuatan di benua timur. Apakah Anda tahu sesuatu tentang dinasti Martial Sein? Tanya Taois hitam. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang dinasti Martial Sein sebelumnya. Sejak dia berkelana dari Kota Merah, melalui gunung asal, dan ke Provinsi Qi, dia tidak berhenti lagi. Ada total 28 provinsi di benua timur, dan ada banyak sekte dan klan yang kuat dengan hubungan yang rumit.
Dia sama sekali tidak akrab dengan mereka. Adik laki-laki, dinasti marsial Sein adalah raksasa dari benua timur. Bisa dibilang mereka adalah kekuatan yang menguasai seluruh benua timur. Istana bela diri didirikan oleh dinasti marsial Sein, dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan semua jenius di antara setiap provinsi di benua timur. Guo San menjelaskan, saya mengerti, dengan bakat dan potensi Nan Beichao, wajar saja jika dia dipilih oleh istana bela diri. Oh benar, karena dinasti marsial Sein ini menguasai seluruh benua timur, saya kira provinsi Qi juga diperintah olehnya, tapi mengapa tidak ada yang menyebutkannya sebelumnya? Jiang Chen bertanya, ini memalukan, sebenarnya, Provinsi Qi adalah salah satu provinsi terlemah di benua timur, dan dinasti marsial Sein tidak pernah menganggap kami serius. Faktanya, tidak ada sekte besar di Provinsi Qi yang bahkan memenuhi syarat untuk diperintah oleh dinasti marsial Sein. Ada beberapa jenius dari 4 sekte besar, dan mereka semua menerobos ke alam inti ilahi sebelum mereka menjadi 30 tahun dan menjadi murid inti, tetapi tidak satupun dari mereka pernah menarik perhatian dinasti marsial Sein. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melakukan perjalanan ke provinsi yang lebih kuat untuk melatih diri mereka lebih jauh. Ini pertama kalinya dalam sejarah dinasti marsial Sein datang ke provinsi Qi untuk mengundang Nan Beichao menjadi murid mereka. Ini benar-benar membuktikan betapa luar biasanya potensi Nan Beichao. Saat ini, Nan Beichao telah menembus ke alam inti ilahi, dan tekanan pada Anda telah menjadi lebih besar. Taoist Black berkata dengan nada khawatir. Nan Beichao adalah orang pertama dari provinsi Qi yang menjadi murid dinasti marsial Sein. Keberadaannya tidak hanya menjadi ancaman bagi Jiang Chen, dia juga merupakan ancaman bagi 3 sekte besar lainnya di Provinsi Qi. Dia hanya perlu beberapa tahun sebelum situasi saat ini di Provinsi Qi berubah sepenuhnya. Bab 189. Bab 189 Yun Ken dari Sekte Pedang Surgawi. Pada saat ini, baik Taoist Hitam dan Guo San tenggelam dalam pemikiran dan keheningan yang mendalam. Provinsi Qi hanyalah salah satu provinsi terlemah di benua timur. Kekuatan keseluruhannya sangat mirip dengan kekuatan keseluruhan Provinsi Qian. Dibandingkan dengan kekuatan lain, perbedaannya sangat besar. Bahkan tidak ada satupun pejuang jiwa tempur di seluruh provinsi Qi. Itulah alasan mengapa dinasti marsial Sein telah meninggalkan kedua provinsi ini. Keduanya benar-benar provinsi terlemah di benua timur. Seharusnya, Taoist Hitam harus merasa senang bahwa dinasti marsial Sein datang ke provinsi Qi untuk mengundang seorang jenius untuk bergabung dengan mereka, karena itu keberuntungan untuk provinsi Qi. Tapi, dia tidak merasa bahagia sama sekali, dan dia percaya bahwa Sekte Pedang Surgawi dan Lembah Kebahagiaan merasakan hal yang sama. Mereka semua tahu betul orang macam apa Nan Beichao itu. Dia bukan seseorang yang akan puas dengan tempat kecil seperti ini. Bahkan jika dia tidak diundang untuk bergabung dengan Istana Bela Diri, gambaran keseluruhan Provinsi Qi masih akan dipecah oleh pria ini. Begitu Nan Beichao bergabung dengan Istana Bela Diri dan dikultivasikan oleh Istana Bela Diri dan Dinasti Bela Diri, tingkat kultivasinya akan melambung tinggi. Dengan hubungan yang intens antara 4 sekte besar Provinsi Qi, ketiga sekte lainnya harus segera menghadapi ancaman besar. Tapi Jiang Chen yang duduk di seberang mereka memiliki ekspresi gembira. Pikirannya mengalami fluktuasi besar sekarang. Dia tidak pernah takut musuhnya menjadi kuat, karena dalam pikirannya, semakin kuat musuhnya, semakin besar tantangan yang harus dia hadapi. Penemuan dinasti marsial Sein dan Istana Bela Diri telah mengirimkan kekacauan di benaknya. Dalam sekejap, dia telah menemukan target baru, dinasti marsial Sein dan Istana Bela Diri. Nan Beichao adalah seseorang yang tidak akan puas dengan tempat kecil, dan Jiang Chen adalah naga sejati yang cepat atau lambat akan terbang menembus langit tertinggi. Provinsi Qi kecil hanyalah batu loncatan kecil untuk masa depan Jiang Chen yang besar, dan dengan demikian, Istana Bela Diri dan dinasti marsial Sein telah menjadi target berikutnya. Jiang Chen memiliki ambisi besar dan cepat atau lambat, dia akan mencapai puncak benua timur dan memulai perjalanannya kembali ke benua ilahi. Dia akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya di kehidupan sebelumnya. Sein Sword-nya masih berada di Cliff of Science, dan 100 tahun yang lalu, dia telah menggunakannya untuk membuka pintu ke Realm of Immortals. Dalam kehidupan ini, dia akan mengiris surga. Ini adalah ambisi besar Jiang Chen. Provinsi Qi hanyalah langkah pertamanya menuju tujuan terakhirnya, dinasti marsial Sein dan Istana Bela Diri adalah langkah selanjutnya. Itu tidak masalah bagiku, semakin kuat Nan Beichao, semakin baik jadinya. Saya tidak pernah takut lawan saya menjadi lebih kuat. Jika tidak, penunjukan pertarungan 1 tahun tidak akan ada artinya. Ketua Sekte, jangan terlalu khawatir, keadaan keseluruhan Provinsi Qi akan segera berubah, dan itu tidak akan lama sebelum itu terjadi. Namun, itu bukan karena Nan Beichao, tapi aku, Jiang Chen. Jiang Chen perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan kepalanya sedikit dimiringkan ke atas, dia menatap bulan di atas langit dengan sepasang mata yang cerah. Energi yang dia pancarkan tidak bisa diabaikan. Taoist Hitam dan Guo San saling memandang, keduanya bisa melihat ekspresi terkejut di mata mereka. Jiang Chen selalu memberi mereka kesan yang berbeda, dan saat ini, pemuda tepat di depan mereka ini tampak sangat perkasa. Itu adalah roh seseorang yang mencoba mencapai puncak surga. Dia hanya berdiri di sana, tetapi dia memberi mereka kesan bahwa dia adalah seseorang di atas segalanya, sehingga mustahil bagi mereka untuk tidak mengaguminya. Baik, Jiang Chen, kamu benar-benar luar biasa.
Potensi Anda sebenarnya jauh lebih besar daripada Nanbei Chao, dan saya sangat berharap Sekte Hitam akan memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Dan saya berharap suatu hari nanti, nama Sekte Hitam akan dikenal di seluruh benua timur. Taoist Black berdiri, lalu dia menepuk bahu Jiang Chen dan pergi. Saudaraku, kamu adalah pria yang penuh keajaiban, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat kamu capai. Saya percaya bahwa bahkan Nanbei Chao tidak dapat menghalangi Anda. Guo San dengan tulus berkata, namun, kamu tidak bisa meremehkan Nanbei Chao. Dia sekarang telah menembus ke ranah inti ilahi, jadi Anda harus memiliki rasa urgensi, dan Anda tidak bisa bersantai dengan kultivasi Anda. Saya menemukan harta karun selama perjalanan saya ke Gunung Berkabut, dan dengan itu, saya yakin saya dapat menerobos ke alam inti surgawi akhir. Kakak laki-laki Guo, saya akan kembali ke tempat saya dan memasuki kultivasi terpencil. Tolong bantu saya merawat Little Yu dan saudara Yan. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guo San. Kakak, kamu hanya fokus pada kultivasimu, saudaramu aku akan mengurus semuanya di sini. Guo San menepuk dadanya sendiri seperti yang dia janjikan. Jiang Chen memimpin Big Yellow dan meninggalkan puncak gunung Guo San, lalu dia kembali ke halamannya sendiri. Meskipun dia telah menembus ke alam inti surgawi, dia masih belum secara resmi menjadi murid lingkaran dalam, jadi dia masih tinggal di tempat yang sama. Tentu saja, Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan gelar lingkaran dalam. Dengan reputasinya saat ini di Sekte Hitam, bahkan tetua Sekte Inti Ilahi pun harus bersikap hormat di depannya. Gelar itu tidak berarti apa-apa baginya. Halaman yang rusak telah diperbaiki oleh Wang Yun dan murid-murid lainnya, dan tampak seperti sebelumnya. Ketika Jiang Chen kembali ke halamannya, dia segera memasuki kultivasi terpencil. Kuning besar, saya akan memasuki budidaya terpencil dan menyerap telur emas ini, dan saya pikir saya perlu sekitar 1-2 hari untuk melakukannya. Tolong bantu saya menjaga tempat untuk saat ini, jangan biarkan siapapun mengganggu saya selama periode ini. Jiang Chen berkata, sialan, kamu selalu meminta ayah di sini untuk melakukannya. Anjing Tuan adalah eksistensi yang perkasa, tetapi Anda masih meminta saya untuk menjaga tempat itu untuk Anda. Big Yellow berkata dengan sedikit depresi dalam kata-katanya. Jiang Chen memutar matanya, lalu dia menamparkan kepala Big Yellow. Dia segera ingat bahwa setiap kali dia meminta Big Yellow untuk menjaga saat dia berkultivasi, anjing ini tertidur. Tentu saja, Big Yellow akan menghasilkan lompatan dalam kultivasinya setiap kali dia bangun dari tidurnya. Anjing terkutuk, diam dan lakukan apa yang kukatakan, kecuali kamu akan tidur. Namun, jika Anda pergi tidur, Anda lebih baik menerobos ke alam inti ilahi. Jika Anda tidak menjaga saya selama kultivasi terpencil saya, dan tidak menerobos ke alam inti ilahi, ayah di sini pasti akan menghancurkan bola anjing Anda. Setelah mengancam Big Yellow, Jiang Chen berbalik dan berjalan ke kamarnya sambil mengabaikan tatapan mematikan dari Big Yellow. Beraninya dia mengancam akan mematahkan bola anjingku. Tanda seru, ini konyol, sialan, anjing master sangat marah, ruf ruf ruf. Teman sialan, ayah akan menggigit pantatmu begitu kamu selesai berkultivasi. Big Yellow menggertakkan giginya saat dia terpental dan berguling-guling dengan marah di halaman. Di dalam ruangan, Jiang Chen sedang duduk di atas bantal dengan kaki disilangkan. Dia menyesuaikan diri ke kondisi optimal, lalu dia mengambil telur emas dari cincin penyimpanannya. Telur emas ini mengandung energi sumber Vireton Savage, dan energinya sangat besar. Jika saya dapat menyerap semuanya, saya akan dapat membentuk 100 tanda naga lagi dan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Ketika saat itu tiba, prajurit Mid Divine Core biasa itu tidak akan menjadi tandinganku lagi. Mata Jiang Chen berbinar, telur emas ini jelas merupakan keuntungan tak terduga selama perjalanannya ke Gunung Berkabut. Dia akan segera memasuki neraka-neraka, dan itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya besar. Jika dia mampu menerobos ke alam inti surgawi akhir dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan, maka itu akan memberinya lebih banyak kepercayaan diri saat memasuki neraka-neraka. Selain itu, Jiang Chen menyaksikan bagaimana Vireton Savage bertarung, dia sangat tertarik dengan kemampuan bawaannya. Kemampuan itu memberinya pertahanan yang kuat, serta serangan. Jika Jiang Chen mampu mewarisi kemampuan bawaan Vireton Savage, itu akan memberinya keterampilan lain yang sangat kuat. Berdengung mulai terdengar dari tubuh Jiang Chen. Skill transformasi naga mulai beredar dengan kecepatan penuh dan menyerap telur emas sedikit demi sedikit. Dini hari keesokan harinya, ketika matahari muncul di langit yang jauh, teriakan keras tiba-tiba terdengar di dekat gerbang utama Sekte Hitam. Jiang Chen, keluar dan hadapi kematianmu sekarang. Teriakan itu nyaring seperti guntur, dan terdengar di seluruh Black Mountain. Gelombang suara berubah menjadi riak yang menyapu seluruh tempat, menyebabkan semua orang di Sekte Hitam mendengarnya dengan keras dan jelas. Siapa itu? Kenapa dia berteriak di dekat gerbang utama pagi-pagi begini? Apakah dia pikir Sekte Hitam tidak punya orang yang bisa mengalahkannya? Sialan, siapa itu? Beraninya dia datang ke Sekte Hitam kita dan meminta murid senior Jiang untuk menghadapi kematiannya. Apakah dia di sini untuk bunuh diri? Saya pikir dia datang ke sini untuk bunuh diri. Terakhir kali ini terjadi, Li Wuling dari Sekte Pedang Surgawi datang ke sini pagi-pagi sekali dan ingin membunuh murid senior Jiang untuk membalaskan dendam saudaranya, Liu Shuang, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh murid senior Jiang. Ayo kita periksa, mari kita cari tahu siapa yang mencari kematiannya sendiri dengan begitu bersemangat. Segera setelah itu, banyak murid muncul dari Sekte Hitam.
Semua murid lingkaran dalam terbang menuju tempat kejadian, dan murid lingkaran luar berlari menuju tempat kejadian. Tepat pada saat ini, di atas langit di luar Sekte Hitam, seorang pria mengenakan jubah abu-abu melayang di langit. Pria itu tampak berusia akhir 20-an, dia memiliki wajah yang tampan, dan dia menggambarkan citra yang mendominasi. Dia melepaskan energi yang mengesankan, dan niat membunuhnya melonjak. Sebuah pedang pendek dibordir di dada pria itu adalah simbol Sekte Pedang Surgawi. Sialan, dia dari Sekte Pedang Surgawi, tapi siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Energi yang begitu kuat, dia adalah prajurit inti ilahi. Sejak kapan Sekte Pedang Surgawi memiliki prajurit inti ilahi yang begitu muda? Saya kenal dia, namanya Yun Ken. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 di Sekte Pedang Surgawi, dan dia menerobos ke alam inti ilahi 2 tahun lalu dan menjadi salah satu dari beberapa murid inti Sekte Pedang Surgawi. Setelah itu, dia pergi ke suatu tempat untuk berlatih, dan sekarang dia kembali. Apa? Seorang murid inti Sekte Pedang Surgawi. Setiap murid dari 4 sekte besar yang dapat menembus ke alam inti ilahi sebelum berusia 30 tahun akan menjadi murid inti, tetapi hanya ada sejumlah murid inti yang terbatas, dan kebanyakan dari mereka telah pergi ke beberapa tempat yang lebih besar untuk berlatih. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka tidak tinggal di dalam sekte masing-masing. Saya pikir Yun Ken ini ada di sini untuk membunuh murid senior Jiang dan membalas dendam Liang Xiao. Banyak orang mengenali pria ini, dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Surgawi. Di Provinsi Qi, murid inti hanyalah gelar simbolis. Biasanya, tidak akan ada lebih dari 2 murid inti di setiap sekte individu. Mereka yang bisa menjadi murid inti biasanya adalah seorang jenius yang langka, dan mereka semua memiliki kebanggaannya masing-masing. Begitu mereka menerobos ke alam inti ilahi, mereka akan meninggalkan Provinsi Qi dan mengolah diri mereka sendiri di provinsi yang lebih besar dan lebih kuat. Yun Ken adalah seorang jenius yang langka dari Sekte Pedang Surgawi. Dia telah menembus ke ranah inti ilahi 2 tahun lalu dan telah meninggalkan Sekte Pedang Surgawi, dan dia baru saja kembali baru-baru ini dan mengetahui bahwa Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Itu sebabnya dia menjadi sangat marah dan datang ke Sekte Hitam untuk membunuh Jiang Chen. Seorang murid inti, itu benar-benar jenius. Tetua sekte dari Sekte Pedang Surgawi itu tidak dapat menyerang murid senior Jiang secara pribadi setelah dia membunuh Liang Xiao, dan tidak ada lagi murid yang dapat mengalahkan murid senior Jiang di antara semua murid generasi muda dari Sekte Pedang Surgawi. Karena Yun Ken kembali, mereka dapat menggunakan generasi muda jenius untuk menantang yang lain, itu akan memberi mereka alasan yang bagus. Murid inti itu semuanya adalah monster abnormal. Meskipun Yun Ken hanya difawal dalam prajurit inti, dia mampu melawan prajurit inti ilahi pertengahan. Saya khawatir murid senior Jiang tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Petik 2. Bab 190. Bab 190 Kemarahan King Styx. Kedatangan Yun Ken telah mengguncang seluruh Sekte Hitam. Pada saat yang sama, nama Yun Ken mulai menyebar ke semua murid. Banyak dari mereka pernah mendengar namanya sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pria legendaris dari Sekte Pedang Surgawi, dan sangat terkenal 2 tahun lalu. Kalau ada yang bilang belum pernah dengar namanya, pasti malu. Berita tentang Jiang Chen yang membunuh Liang Xiao telah menyebar ke seluruh provinsi, dan tentu saja, Sekte Pedang Surgawi juga mendapatkan berita itu. Liang Xiao adalah jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi, dan jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi murid inti berikutnya. Kematiannya pasti membuat Sekte Pedang Surgawi menderita kerugian besar. Jika itu adalah penatua Sekte Inti Ilahi dari Sekte Hitam yang membunuh Liang Xiao, Sekte Pedang Surgawi pasti akan meledak dengan kemarahan dan habis-habisan melawan Sekte Hitam. Tapi, Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Selain itu, ketika Jiang Chen membunuh Liang Xiao, dia memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Liang Xiao, dan semua orang tahu ini. Ada aturan tidak tertulis di antara 4 sekte besar di Provinsi Qi, jadi jarang seorang tetua terlibat dalam perkelahian di antara para jenius generasi muda. Jadi, itu semua tergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk bertarung satu sama lain dan memutuskan siapa yang akan bertahan terakhir. Oleh karena itu, meskipun Sekte Pedang Surgawi sangat marah dan ingin mencabik-cabik Jiang Chen, para tetua mereka tidak berani secara terbuka datang ke Sekte Hitam untuk menemukan masalah dengan Jiang Chen, mereka tidak dapat mempermalukan wajah mereka sendiri. Jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi dibunuh oleh bintang baru dari Sekte Hitam, dan ini membawa aib besar ke Sekte Pedang Surgawi. Selain itu terjadi karena Liang Xiao mencoba membunuh Jiang Chen, dan oleh karena itu, manajemen Sekte Pedang Surgawi tidak bisa secara terbuka membalas dendam. Dan bahkan jika mereka ingin membalas Liang Xiao, mereka harus menunggu sampai Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam. Jiang Chen telah menjadi lebih kuat, dan sepertinya dia akan menjadi Nanbei Chao kedua. Semua tetua dari Sekte Pedang Surgawi ingin membunuh Jiang Chen secepat mungkin, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena dia masih berada di dalam Sekte Hitam. Kembalinya Yun Ken telah memberi Sekte Pedang Surgawi kesempatan untuk membunuh Jiang Chen. Yun Ken juga jenius dari generasi muda, dan tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang jenius generasi muda yang bertarung dengan yang lain. Selama mereka bisa membunuh Jiang Chen, tidak hanya hutang darah yang disebabkan oleh kematian Liang Xiao terbayar, itu juga akan membuat Sekte Pedang Surgawi menjadi terkenal. Tapi, yang terpenting adalah Jiang Chen akan dibunuh. Jiang Chen, jangan lalai, keluarlah dan hadapi kematianmu.
Yun Ken dari Sekte Pedang Surgawi ada di sini untuk menantangmu. Tantangan Yun Ken melonjak di seluruh Black Mountain. Brengsek, mengapa setiap orang dari Sekte Pedang Surgawi begitu tak tahu malu? Terakhir kali itu Li Wuling, dan sekarang Yun Ken ini. Murid senior Jiang hanyalah seorang prajurit inti Surgawi Tengah, tetapi Yun Ken ini adalah seorang prajurit inti ilahi yang terkenal, dan dia bahkan tidak merasa malu untuk menantang seorang prajurit inti Surgawi Tengah. Itu benar, jika murid senior Jiang adalah seorang prajurit inti ilahi, Yun Ken ini akan berlari sejauh mungkin dari sini saat dia mendengar nama murid senior Jiang. Saya tidak berpikir dia akan memiliki keberanian untuk datang ke sini. Murid senior Jiang menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk membunuh Liang Xiao, dan menurut apa yang saya ketahui, Fan Kun yang diam-diam memberitahu Liang Xiao dan menyuruhnya menyergap murid senior Jiang. Tetapi pada akhirnya, dia gagal dan dibunuh oleh murid senior Jiang, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya kemampuan. Saya pikir Yun Ken ini mirip dengan Liang Xiao. Sikap arogan Yun Ken telah membuat marah banyak murid Sekte Hitam, tetapi meskipun mereka marah, tidak ada yang benar-benar berani menonjol dan menghadapi Yun Ken. Murid inti Sekte Hitam masih jauh dari sekte tersebut. Di dalam Sekte Hitam, Guo San yang sedang beristirahat dan berkultivasi mendengar teriakan itu juga. Ekspresinya langsung berubah, dan pada saat yang sama, Big Yellow terbang ke arah Guo San sambil berteriak, "Pak Tua Guo San, cepat dan singkirkan orang bodoh itu." Jiang Chen berada dalam momen kritis kultivasinya, dia tidak punya waktu untuk melawan pria itu sekarang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Guo San menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Big Yellow mengatakan yang sebenarnya. Dia segera berdiri dan terbang menuju gerbang utama Black Sect. Orang tua Guo San, beritahu orang itu bahwa dia harus menunggu 2 hari lagi jika dia ingin menantang Jiang Chen. 2 hari kemudian, Jiang Chen akan memukulinya sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Kata kuning besar, "Haha, baiklah." Guo San tertawa terbahak-bahak. Dia percaya kata-kata Big Yellow. Saat ini, Jiang Chen mampu membunuh setiap prajurit inti ilahi awal biasa, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan seorang jenius seperti Yun Ken. Namun, jika Jiang Chen menerobos ke alam inti surgawi akhir, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda, dan Yun Ken pasti bukan lawannya. Jiang Chen akan bisa menghancurkannya dalam sekejap. "Jiang Chen, kenapa kamu masih belum keluar?" Yun Ken sangat agresif sambil terus berteriak memanggil Jiang Chen. Diam, tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari dalam Sekte Hitam. Detik berikutnya, semua orang di tempat kejadian melihat penatua Sekte Guo San datang dengan kecepatan tinggi dan ekspresi marah di wajahnya. "Yun Ken, kenapa kamu berteriak dari pintu masuk Sekte Hitam pagi-pagi begini? Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Apakah kamu percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang?" Guo San berkata dengan tegas. "Huff, coba bunuh aku. Kecuali Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan, saya tidak punya waktu untuk Anda. Biarkan Jiang Chen keluar sekarang, saya ingin membunuhnya hari ini dan membalas dendam murid junior Liang Xiao." Yun Ken mendengus dingin, dia hanya menatap Guo San. Murid inti biasanya bangga dan tidak memikirkan orang lain. Meskipun Guo San satu tingkat lebih tinggi darinya, jika mereka benar-benar terlibat dalam perkelahian, Guo San akan kesulitan mengalahkannya. Yun Ken telah menembus ke alam inti ilahi 2 tahun lalu, dan dia sekarang adalah puncak dari prajurit inti ilahi awal sekarang, hanya beberapa langkah lagi untuk menerobos ke alam inti ilahi tengah. Biarkan aku memberitahumu ini, Jiang Chen tidak punya waktu untukmu sekarang. Namun, jika Anda ingin menantangnya, Anda harus menunggu 2 hari lagi. Dalam 2 hari, dia akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Jika Anda terus berteriak tanpa sopan santun, jangan salahkan saya karena mengirim seseorang yang kuat untuk menyerang Anda sekarang. Guo San mencibir, "Haha, Yun Ken, apakah kamu mendengarnya? Dalam 2 hari, murid senior Jiang akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu lagi. Saya pikir Anda lebih baik bergegas dan tersesat, dan hindari datang ke sini lagi. Anda tidak ingin apa yang terjadi pada Liang Xiao terjadi pada Anda, sungguh." Itu benar, murid senior Jiang tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Jika Anda terbunuh di sini, tidak ada yang akan membantu mengubur mayat Anda. Itu akan menjadi kematian yang sangat tragis. Wang Yun dan Huang Zheng berbicara sampah dan tertawa terbahak-bahak. "Huff, lancang, baik, saya akan kembali dalam 2 hari. Beritahu Jiang Chen untuk mencuci lehernya untukku. 2 hari kemudian, aku, Yun Ken, akan kembali lagi, dan membunuhnya." Setelah mengatakan itu, Yun Ken berbalik dan pergi. Murid senior Jiang benar-benar menerima tantangan Yun Ken, apakah karena dia dekat dengan terobosan lain? Sulit untuk mengatakannya. Murid senior Jiang mungkin sedang berkultivasi terpencil sekarang, dia mungkin bisa melakukan terobosan lagi selama 2 hari ini, dan jika itu masalahnya, dia akan bisa mengalahkan Yun Ken tanpa banyak masalah. Kamu benar, murid senior Jiang adalah seorang jenius yang tiada taranya, potensinya tidak kurang dari Nan Beichao. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Selain itu, murid senior Jiang tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya dia yakini. Jika dia mengatakan dia akan menerima tantangan Yun Ken dalam 2 hari, itu berarti dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Haha, jika murid senior Jiang benar-benar membunuh murid inti dari Sekte Pedang Surgawi,
ketenarannya pasti akan tumbuh secara eksponensial, dan itu akan membuktikan bahwa dia mampu melawan Nan Beichao. Semua murid Sekte Hitam menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Reputasi Jiang Chen telah meninggalkan bekas abadi di hati mereka. Pada saat yang sama, Provinsi Qian, Sekte Suaka Hijau. Pagi-pagi sekali, sesosok terbang keluar dari Green Sanctuary Sect dengan kecepatan ekstrim. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba di batas luar gunung berkabut. Pria itu adalah kepala Sekte Green Sanctuary Sekte, King Styx. King Styx menderita luka yang cukup serius selama pertempurannya dengan Phyreton Savage, tetapi dia sekarang telah sepenuhnya pulih dari itu. Hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang setelah dia pulih sepenuhnya adalah membunuh Phyreton Savage dan menyingkirkan saingan terbesar Sekte Green Sanctuary. Phyreton Savage, aku tahu kamu dalam kondisi lemah yang serius, jadi biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melawanku. Selama aku bisa membunuhmu, gunung ini akan menjadi milik Green Sanctuary Sect, dan kita akan bisa memasuki sektor ketiga kapanpun kita mau. Senyum bangga muncul di wajah King Styx. Dia tampak bersemangat, dan dia membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia membunuh Phyreton Savage. Tidak hanya Green Sanctuary Sekte akan mendapatkan kendali penuh atas gunung berkabut, dengan bantuan jiwa iblis Phyreton Savage, dia pasti akan mampu menembus kemacetan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun dan mencapai ranah jiwa tempur. King Styx terbang di atas langit gunung berkabut. Dia memegang tombak di tangannya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, tingkat energinya akan meningkat. Oleh karena itu, ketika dia tiba di pusat gunung berkabut, tingkat energinya menjadi sangat kuat, dan dia menggambarkan niat membunuh yang sangat besar. Kekuatan tempurnya juga telah disesuaikan secara maksimal. Phyreton Savage, keluar dan hadapi kematianmu. Teriakan King Styx mengguncang seluruh langit. Pada saat yang sama, dia tiba di depan adegan Phyreton Savage. Adegan di depannya membuatnya tersandung kakinya sendiri, dan dia hampir jatuh dari langit. Dia melihat Phyreton Savage, tetapi yang dia lihat adalah mayat. Seluruh bidang yang terletak di tengah gunung telah terciprat dengan darah Phyreton Savage. Sudah 2 hari, tapi darahnya belum benar-benar kering. Tubuh Phyreton Savage dipenuhi luka, otaknya digali, dan retakan terlihat di mana-mana. Perkelahian dengan kekerasan jelas terjadi di sini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? King Styx tercengang. Dalam sekejap, semua mimpinya tentang masa depan Sekte Suaka Hijau, semua rencana besarnya, semuanya hancur. Dengan sekejap matanya, King Styx memasuki gua dan menemukan telur emas itu juga hilang. Situasi itu hampir membuatnya muntah seteguk darah. King Styx mulai bernapas dengan cepat dengan kemarahan yang ekstrim. Rasanya seperti seseorang telah mencuri hartanya yang paling berharga dan berharga. Jiang Chen, itu pasti pemuda yang bernama Jiang Chen. Phyreton Savage adalah target sebenarnya, dan dia menggunakan telur emas untuk membingkai Sekte Green Sanctuary saya dan membuat kami melawan Phyreton Savage, dan pada akhirnya, dialah yang menuai semua panen. Sungguh trik yang licik, sialan. Ini konyol. Dalam sekejap, King Styx mengerti segalanya. Siapapun dapat menggunakan hidung mereka untuk memahami apa yang terjadi dengan melihat kekacauan di depan. Apa yang tidak diharapkan King Styx adalah bahwa kondisi lemah Phyreton Savage begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa membela diri dari seorang pemuda Heavenly Core dan seekor anjing. Jika dia tahu dia sangat lemah, King Styx tidak akan menghabiskan 2 hari untuk memulihkan lukanya, dia akan langsung menyerang. Jiang Chen, aku pasti akan membunuhmu. King Styx meraung dengan sangat marah. Dia menatap ke arah Provinsi Qi sambil dipenuhi amarah. Semua harapannya hilang, hasil jeripayahnya yang seharusnya menjadi miliknya sekarang hilang, semuanya diambil oleh Jiang Chen. Oke Genius, kita ketemu lagi, di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.